Ini adalah hari pertamaku di sekolah baruku, dan sejauh ini semuanya berjalan cukup baik. Apa kalian percaya kalau kepala sekolah sendiri yang menjadi pemandu tur sekolah, serta menghujaniku dengan pujian? Amber, dengan nilaimu yang mengesankan dan prestasi akademis yang luar biasa, kamu pasti akan cocok di sini. Ini Leo, anakku. Dia adalah siswa berprestasi lainnya di sini, dan dia akan mengajakmu berkeliling. Leo menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum dan mengedipkan mata ke arahku. Hah? Apakah dia memeriksaku? Dan ini perpustakaannya. Mungkin suatu saat kita bisa belajar bersama di sini. Maaf, tapi aku lebih suka belajar sendiri. Tepat pada saat itu, seorang cowok berjalan melewati kami menuju meja perpustakaan. Ya Tuhan, dia benar-benar menunjukkan penampilan bocah nakal yang keren ini. Aku memperhatikan untuk melihat buku apa yang dipegangnya. Misteri Orion? Wow, selera bagus. Aku juga sangat menyukai hal-hal kuno akhir-akhir ini. Leo pasti menyadari aku sedang menatap cowok itu. Lalu dia dengan sinis berkata, "Aku akan menjauhi orang seperti dia jika aku jadi kamu. Nilainya jelek dan dia mungkin hanya ada di sini agar bisa tidur siang. Dia berada di bawah kemampuanmu, sementara aku jauh lebih cocok." Terima kasih sudah mengajakku berkeliling, tapi melihat sikapmu yang angkuh dan suka menghina orang lain membuktikan sebaliknya. Lalu aku pergi, meninggalkan Leo yang tampak terkejut. Aku menemukan kelasku dengan cukup mudah, bahkan tanpa bantuan Leo. Dan mejaku, ya, tidak ada yang terlewatkan. Maksudku, karangan bunga besar dengan namaku di atasnya, dan keranjang selamat datang yang penuh dengan permen adalah hadiah yang mematikan. Dan ternyata itu dari kepala sekolah. Wah, aku tahu dia senang aku ada di sini, tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Bagaimanapun, aku membagikan semua bunga dan permen dengan teman sekelasku untuk mengenal mereka lebih baik. Sejauh ini baik-baik saja, dan dua cewek manis, Jen dan Ellie, berjalan ke kantin bersamaku dan menunjukkan cara mendapatkan nampan makan siang menggunakan kode QR siswaku. Namun kemudian mereka menunjuk sekelompok siswa yang duduk di sebelah jendela dan menyuruhku duduk bersama mereka. Hah? Kenapa aku tidak bisa duduk bersamamu? Kamu bukan salah satu dari kami. Kemudian mereka pergi dan bergabung dengan kelompok lain. Apa maksudnya? Aku melihat sekeliling dan memperhatikan ada dua menu, yang tampak lezat di papan merah dan yang hambar di papan biru. Sepertinya papan itu berkolerasi dengan nampan, karena lebih banyak anak yang memiliki nampan biru dengan makanan kusam. Aku mengambil nampan merahku yang penuh dengan makanan enak dan berjalan ke jendela. Tempat semua anak duduk dengan nampan merah, termasuk Leo. Ada yang aneh dengan sekolah ini. Aku cukup canggung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika aku melihat anak laki-laki misteri Orion masuk dengan membawa nampan biru. Jadi, tanpa pikir panjang aku mendekatinya. Aku melihatmu pagi ini di perpustakaan. Kamu sedang membaca buku favoritku. Jadi, haruskah aku mengembalikan buku itu atau bagaimana? Tidak, tidak. Aku cuma mau berteman. Berhenti bergaul dengan pecundang ini. Siswa peringkat A sepertimu harus duduk bersama kami. Kita berbeda. Paham? Ini sangat bodoh, jadi kukatakan pada Leo bahwa aku tidak membutuhkan nampan berwarna untuk memberitahuku siapa yang boleh dan tidak untuk diajak bicara. Dan kalau aku sepenuhnya mampu mengambil keputusan sendiri. Leo dan teman-temannya tampak geram, sedangkan bocah misteri Orion itu cuma nyengir. Tiba-tiba, seorang gadis di grup tersebut berbicara dengan nada yang sangat dingin. Jangan khawatir, Leo. Gadis baru ini akan segera mengetahui siapa pecundang mereka. Kemudian dia memberi isyarat agar seluruh kelompok pergi. Setelah itu, aku dan anak misteri Orion mulai berbicara, dan dia akhirnya memberitahuku namanya yaitu John. Anak-anak nampan biru itu baik sekali, jauh lebih baik dari yang nampan merah. Aku bertanya kepada John, apa masalahnya dengan nampan itu, dan dia mengatakan bahwa sekolah ini membagi siswa menjadi dua kelompok. Kelompok merah adalah orang-orang yang berprestasi, dan oleh karena itu mendapatkan makanan yang lebih baik, ruang kantin bersih dan segalanya. Sedangkan kelompok biru disuruh makan makanan yang hambar dan diremas-remas di pojok kantin. Semua ini bodoh. Jadi, aku terus bergaul dengan John dan teman-temannya. Hanya saja, Leo dan gadis yang bersamanya
Queen tidak menyetujuinya. Ternyata dia murid terbaik di sini dan itu menjadikannya pemimpin pasukan merah. Dalam banyak kesempatan, Queen dan antek-anteknya menarikku ke samping setelah selesai kelas untuk memberitahuku kalau aku harus menjauhi anak-anak menyedihkan itu. Tapi aku tidak peduli. Lalu suatu hari, sekolah mengumumkan bahwa mereka sedang mencari presiden sekolah berikutnya. Aku tidak begitu tertarik, tetapi teman-temanku sangat ingin aku mendaftar. Kalau kamu jadi presiden, maka kamu bisa membuat segalanya jadi lebih adil di sini. Benar, makanan lebih enak, meja dan kursi lebih baik. Tolong, kami membutuhkanmu. Iya, mereka ada benarnya. Aku benar-benar ingin mereka mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Dan aku kira menjadi presiden sekolah akan terlihat bagus di profilku. Jadi aku mendaftar. Tapi, wow, aku tidak menyangka aku akan sepopuler ini. Teman-temanku sepenuhnya mendukungku, membuat spanduk warna-warni, dan membantuku membuat slogan-slogan yang menarik. Dan tahukah kalian, pada akhirnya aku berhasil mencapai babak final. Wah, sekarang yang harus kulakukan hanyalah mengalahkan Queen. Tapi kemudian sesuatu yang buruk terjadi di sekolah. Aku tiba dan menemukan sekelompok siswa berkumpul di sekitar sesuatu. Aku menerobos kerumunan dan oh, ya Tuhan, potret kesayangan kepala sekolah ditutupi dengan cat merah. Kemudian melalui pengeras suara, dua nama dipanggil ke ruang kepala sekolah. John dan aku. Apakah kalian berdua tahu kenapa aku memanggil kalian ke sini? John dan aku berbagi tatapan bingung. Tidak, ya? Potretku telah dirusak. Dan aku tahu, Amber, kamulah orang terakhir yang melewati satpam kemarin. Dan John, kamu tertangkap CCTV sedang memanjat gerbang belakang. Bisa kalian berdua jelaskan apa yang kalian lakukan sampai larut malam di sekolah? Aku tidak bisa menemukan buku matematikaku dan aku ada ujian besoknya. Jadi aku kembali untuk mencoba menemukannya. Dan bagaimana denganmu, John? Aku tahu itu. Siswa teladan seperti Amber tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi sebaliknya, pembuat onar sepertimu. Kau dikeluarkan. Bukan aku yang melakukannya. Mohon dipertimbangkan kembali, Pak. Tolong beri aku waktu agar aku dapat menemukan orang yang bertanggung jawab. Baiklah. Mengingat kamu yang meminta, Amber, aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk membuktikan anak ini tidak bersalah. Atau dia akan dikeluarkan. Ketika kami meninggalkan kantor, aku bertanya kepada John kenapa dia menyelinap ke sekolah pada larut malam. Tapi dia bersikap defensif. Aku punya sesuatu, dan itu bukan urusanmu. Kalau kamu percaya aku yang melakukannya, ya sudahlah. Apakah kamu tidak melihat apa yang baru saja aku lakukan? Aku membelamu. Tidak bisakah kamu memberitahuku saja? Aku punya suatu rahasia, oke? Rahasiaku yang tidak perlu kamu ketahui. Lalu dia pergi. Aku berdiri di sana dengan perasaan bingung saat Queen, Leo, dan kelompok mereka berjalan ke arahku. Jangan buang waktumu bersamanya. Cepat atau lambat dia akan dikeluarkan. Benar, Queen? Tapi Queen mengabaikannya, lalu menatapku tajam. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Menjauhlah darinya. Lalu mereka semua pergi. Kenapa Leo begitu yakin John akan dikeluarkan? Aku tahu mereka semua membenci John, terutama Queen. Mungkinkah mereka menjebaknya? Ya, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku harus terus mengawasi Queen dan melihat apa yang dilakukannya. Jadi, sepulang sekolah, aku mengikuti Queen sampai ke pelabuhan. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ya Tuhan, aku harus menutup mulutku dengan tanganku agar aku tidak berteriak. Ternyata dia menyadari kalau aku mengikuti Queen. Jadi dia mengikutiku juga kalau aku melakukan sesuatu yang bodoh. Tiba-tiba, Queen mengeluarkan ponselnya untuk menelpon seseorang. Namun kemudian hal aneh terjadi. Ponsel John mulai bergetar. Kenapa Queen menelponmu? John mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layarnya kepadaku. Itu ibuku. Dan saat aku berbalik untuk melihat apa yang dilakukan Queen, dia sudah pergi. Aku kehilangan dia. Aku sudah mengikuti Queen selama 1 minggu penuh, tapi tidak membuahkan hasil. Aku terlalu tenggelam dalam pikiranku hingga tanpa sengaja aku menjatuhkan ransel seseorang dan semua barangnya terjatuh. Ini punya Queen.
Lebih baik ambil semuanya sebelum dia kembali. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang menarik perhatianku. Itu adalah nota untuk cat merah. Jackpot. Aku tahu itu dia. John bolos kelas hari ini, jadi aku mengambil jam memutar ke rumahnya sepulang sekolah untuk memberitahunya. Hah? Kenapa Queen berdiri di luar pintu rumahnya? Ada sesuatu yang sangat mencurigakan terjadi di sini, jadi aku mengikuti mereka. Mereka berhenti di sebuah rumah kosong di dekatnya, dan aku menguping pembicaraan mereka. Aku pikir Amber mengetahui sesuatu. Terakhir kali kita beruntung dia tidak memergoki kita kencan di pelabuhan. Tapi kali ini, bagaimana jika dia mengetahuinya? Aku telah bekerja sangat keras untuk kampanye presiden sekolah ini. Aku tahu dia akan kembali karena buku matematikanya. Akan baik-baik saja jika sekolah tidak memiliki kamera baru di gerbang belakang. Besok aku akan mengaku kepada kepala sekolah kalau aku yang melakukannya. Lagi pula kamu tidak melakukannya sendiri. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Ternyata Queen bertemu John di pelabuhan. Jadi ketika dia menelpon seseorang, itu sebenarnya dia. Tapi karena ahli dalam permainan kencan rahasia ini, dia menyimpan nomor teleponnya sebagai ibu. Mereka menyembunyikan hubungan mereka selama ini. Dan yang lebih buruk lagi, mereka mencoba menjebakku agar Queen bisa memenangkan pemilu. Sulit dipercaya. Aku tidak bisa diam lebih lama lagi. Jadi aku melangkah ke depan mereka. Memberitahu mereka mau mendengar semuanya dan aku akan memberitahu kepala sekolah. Lalu aku lari tanpa membiarkan mereka mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya aku sedang dalam perjalanan menuju kantor kepala sekolah. Ketika kulihat Queen sedang merobohkan poster pemilihannya di dinding. Kenapa kamu melakukan itu? Tidak apa-apa, aku tahu aku tidak pantas menjadi presiden sekolah. Menurutku kamu ingin menjadi presiden lebih dari apapun di dunia ini. Kenapa lagi kamu mempermainkanku? Jadi, Queen menjelaskan kepadaku bahwa dia mencalonkan diri sebagai presiden sekolah untuk menghilangkan diskriminasi di sini sehingga dia tidak perlu lagi menyembunyikan hubungannya dengan John. Oh, wow. Aku tidak tahu. Aku tidak menyangka dia akan punya motif yang sangat berarti di balik semua ini. Rencanaku hanyalah berjuang demi hal-hal yang lebih baik untuk tim biru. Tapi kawan, Queen punya visi untuk mengubah seluruh sekolah ini. Menakjubkan. Dan ada satu hal lagi. Karena kamu adalah siswa favorit kepala sekolah, kami takut kalau kamu menjadi presiden sekolah. Meskipun kamu sudah berupaya sebaik mungkin, keadaan di sini hanya akan menjadi lebih buruk. Jadi, tidak ada jalan lain bagi kami. Kami harus. Maafkan kami. Sepertinya aku salah menilai Queen dan aku tidak ingin John dikeluarkan. Jadi aku bilang akulah yang akan disalahkan atas insiden potret itu. Tapi ini semua salahku. Kamu tidak perlu melakukan itu. Jangan khawatir, aku pasti akan lulus ujian matematika kota dan memenangkan hadiah sekolah. Jadi tidak mungkin dia akan menghukumku. Jadi pada jam istirahat aku hendak menuju ke kantor kepala sekolah. Namun sebelum aku sampai di sana, aku mendapati diriku diseret ke dalam lemari petugas kebersihan. Oh, itu John. Dia merasa bersalah dan tidak ingin aku menanggung akibatnya. Aku hendak membalasnya ketika aku mendengar dua suara familiar di ruang sains sebelah kami. Itu Queen dan Leo. Ya Tuhan, kami bisa mendengar mereka dengan jelas melalui lubang ventilasi. Hahaha, aku tidak percaya ini berhasil. Amber sungguh bodoh. Tidak mungkin dia diizinkan mencalonkan diri sebagai presiden dan kemenangan akan menjadi milikku. Jadi apa kamu benar-benar akan menghilangkan pembagian antara dua grup? Hanya untuk bebas berkencan dengan pacar bodohmu di depan umum? Apa kamu juga tertipu dengan hal tersebut? Tentu saja tidak. Mustahil. Itu cuma untuk mengelabui Amber dan John. Apa yang akan aku lakukan adalah memastikan semua pembuat onar akan dikeluarkan dari sekolah. Apa? Aku dipermainkan? Lagi? Ah, aku menoleh ke John dan dia terlihat sangat kecewa. Jangan khawatir, aku tahu cara untuk membalas mereka. Pada hari pemilihan, Queen memberikan pidatonya dan tidak mengherankan dia melanjutkan tentang bagaimana kelompok merah membawa lebih banyak hal ke sekolah dan karenanya berhak mendapat hak istimewa mereka. Dia benar-benar yakin dia bisa membodohi Amber ini ya. Ketika aku melangkah ke atas panggung, rahangnya ternganga. Ya, Queen, aku tidak mengaku kepada kepala sekolah. Berpidato di depan orang banyak bukanlah sesuatu yang baru bagiku. Jadi aku sangat percaya diri.
Aku yakin kalian semua mengetahui cara kerja sekolah ini. Kita dibagi menjadi dua kelompok dan diperlakukan sangat berbeda. Apa yang aku lihat di sini adalah diskriminasi dan prasangka. Padahal kenyataannya, ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua siswa untuk berusaha dan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Jadi, aku berdiri di sini hari ini untuk memberitahu kalian kalau kalian memilih aku menjadi presiden sekolah kalian berikutnya, aku akan mendobrak penghalang tersebut. Mari kita ucapkan selamat tinggal pada warna merah dan biru. Dan sambutlah keadilan dan kesetaraan. Setelah pidato berakhir, kerumunan menjadi heboh. Wow! Dan yang mengejutkan, beberapa kelompok merah juga menyemangatiku. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa aku tidak mengekspos Queen di depan seluruh sekolah, kan? Menurutku, dia sudah merasakan kejamnya realita, jadi menurutku itu sudah cukup. Aku juga melihat kepala sekolah diam-diam menyelinap pergi dengan kepala tertunduk di tengah sorak-sorai yang diberikan seluruh sekolah kepadaku. Bisa kalian tebak siapa pemenangnya? Iya, tentu saja aku. John naik ke panggung dan memberiku bunga di depan Queen yang tampak marah. Aku berjalan ke arahnya dan berbisik, "Ayo kita lihat bagaimana kamu akan menyingkirkan para pembuat onar sekarang." Dia hanya mengejekku, lalu turun dari panggung. Belakangan kami mendengar bahwa Queen mengakui semuanya kepada kepala sekolah, lalu dia dipindahkan ke sekolah lain. Bagaimana denganku? Iya, setelah aku menjadi presiden sekolah, aku menepati janjiku dan mulai melakukan beberapa perubahan serius terhadap ketidakadilan di sekolah. Dan John, kalian bertanya apa kami pacaran? Oh tidak, kami hanya teman dekat. Aku baru sampai di sekolah, tapi aku bisa tahu ada yang tak beres. Bro, ada apa ribut-ribut? Apakah lakukan hal gila lagi? Lihat ini. Astaga, jijik. Maaf, salah jalan. Lewat sini. Ini, Bu Stewart, kepala sekolah kita yang baru. Di depanku seorang wanita dengan tatapan tajam yang memancarkan aura menakutkan. Ya, itu di luar dugaan. Karena kami semua mengira Pak Smith yang akan memimpin, karena dia sudah mengabdi sebagai wakil kepala sekolah bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba, ponsel semua orang bergetar. Ada apa dengan wajah tegas itu? Dia tampak begitu marah pada dunia. Apa dia alergi dengan kulit kita? Rok semua orang terlalu pendek. Tak ada pesta dansa tahun ini. Sulit dipercaya. Dia ini kepala sekolah atau sipir penjara. Perhatian para cowok. Dia tahu tempat merokok rahasia kita. Astaga, lihat semua wajah yang disematkan di ponsel mereka. Para penyebar gosip. Selama beberapa hari berikutnya, rumor tentang kepala sekolah kami yang baru sepertinya tersebar kemana-mana. Info tentangnya sepertinya lebih banyak dicari daripada tiket Imagine Dragon. Dan juga, sejak hari pertama kepala sekolah tiba di sini, serangkaian cerita aneh mulai beredar. Suatu hari aku berjalan menuju kelas dan mendengar cerita paling konyol di dunia. Sekolahku berhantu. Dasar idiot. Diam-diam aku merayap di bawah meja. Lalu tiba-tiba aku julurkan kepala ke atas dan berteriak, "Bu!" Yang menyebabkan semua temanku melompat ketakutan. Hahaha, dasar payah. Semua cerita seram itu omong kosong. Kau tak percaya? Hah? Tapi Stacy melihatnya. Oh tidak. Stacy? Aku tak tahu mereka menyeret gebetanku ke dalam masalah gosip konyol ini. Dia biasanya cewek yang paling pintar. Tak yakin apa yang mempengaruhinya. Setelah itu, Stacy rendahkan suaranya dan mulai bicara dengan bersemangat soal pertemuannya dengan siluet yang muncul di depan kantor kepala sekolah. Tapi yang paling buruk, sebelum dia bisa melihatnya lebih dekat, siluet itu menghilang. Itu mungkin cuma penjaga keamanan. Tidak, saat aku pergi, aku masih melihatnya tertidur di ruangannya. Dia bahkan memeriksa kamera dan melihat Stacy hanya berdiri dan mengatakan halo, meski tak ada seorang pun di sana. Seram kan? Kemudian cerita berlanjut ketika seseorang menyatakan kalau kepala sekolah yang baru adalah penyihir dan membawa kekuatan jahat ke sekolah. Oh Tuhan, Stacy, aku perlu menariknya keluar dari kacaunya omong kosong ini sekarang juga. Tapi tak peduli apapun yang kukatakan, dia bersikeras. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana jika memang mampu melakukan sihir hitam? Oh, ayolah. Kita ini bukan anak kecil lagi, Stes. Kekuatan jahat, penyihir, setan, mereka tak nyata. Tapi kamu mungkin akan dapat masalah kalau kepala sekolah mulai menyelidiki siapa yang menyebarkan rumor. Jos, ini membuatku gila. Aku harus pastikan apa yang kulihat. Tapi aku takut. Bisa kau ikut denganku? Kumohon. Aku ragu sejenak kemudian mengangguk. Oke, gerbang belakang, jam 10 malam ini. Mari kita sudahi ini.
Ditambah, ini akan jadi kesempatan besar membuat gebetanku terkesan, ya kan? Malam itu, aku tiba di titik pertemuan kami lebih awal dan menunggu. Aku kedinginan, dan aku takkan bohong. Aku merinding. Oke, tenanglah Josh. Hantu itu cuma tipu daya pikiran, dan ini waktunya tunjukkan pada pacar masa depanku betapa tangguhnya aku. Saat aku terhanyut dalam lamunan, ada tangan yang tiba-tiba menyentuh bahuku. Yesus, Stacy, kau tahu jam berapa ini? Oh maaf, aku agak terlambat. Apa aku menakutimu? Tentu saja tidak. Mari masuk dan selesaikan obsesimu ini. Tapi, bagaimana caranya kita masuk ke dalam? Stacy menunjukkan lubang besar di pagar sekolah yang tersembunyi di dekat semak-semak. Kami lalu dengan hati-hati menyelinap melewatinya dan sukses menghindari petugas keamanan. Mudah sekali. Di dalam, seluruh koridor sekolah gelap gulita. Dan lampu jalanan bersinar melalui jendela kaca. Skenario ini terlihat seperti film horor, tapi tak ada yang perlu ditakutkan, ya kan? Kugunakan senter untuk memandu Stacy ke ruang kepala sekolah. Saat tiba-tiba suara pekikan keras membuat jantungku mau berhenti. Stacy bergelayut padaku ketakutan. Tenang, kurasa itu hanya suara dari pengeras suara yang berderak. Apa kau takut, Stis? Tidak. Ayo kita pergi. Tapi kemudian segera setelah suara berisik itu berhenti, suara seram lain muncul. Langkah kaki. Apa petugas keamanan sudah melihat kami berdua? Aku berbalik dan tak ada apapun kecuali ruang kosong. Begitu saja. Kami lanjut berjalan dan dia juga berjalan. Dan ketika kami berhenti, dia juga berhenti. Kemudian segera saat langkah kaki itu mulai bergegas ke arah kami, kuraih tangan Stacy dan berlari secepat yang ku bisa. Masuk ke ruangan kepala sekolah dan menutup pintu. Dengar, Stacy, langkah kaki itu mungkin dari petugas keamanan. Kau tahu, jelas kita satu-satunya yang ada di sini. Jadi, berhenti percaya dengan hal seperti ini, oke? Aku baru saja selesai bicara saat tiba-tiba pintu terbuka lebar dan bisa kulihat sosok tak bergiming berdiri di sana. Itu dia. Ya Tuhan, aku begitu takut sampai ketutup mataku dan pegangan ke Stacy. Kemudian saat kubuka mataku, bayangan itu mendekati kami. Ketakutan, aku segera menuju pintu untuk kabur. Dan bang! Baik aku dan hantu itu terjatuh. Mike, apa kau tak apa? Mike? Kami bertiga duduk dengan canggung di tepi jalan di luar sekolah. Tak perlu angin dingin untuk membuat hatiku membeku. Karena ternyata Stacy sudah punya pacar. Pacarnya itu tak lain adalah Mike, sahabatku. Ah, aku buang-buang waktu berlagak jadi pahlawan. Dan jika kalian penasaran kenapa Mike ada di sana, jawabannya adalah untuk membantu Sisi menggelar pertunjukan hantu ini. Itu benar. Baik suara derak dan langkah kaki itu semua buatannya. Tunggu dulu. Kenapa dia mengarang cerita hantu ini? Dia bahkan siapkan suatu drama untukku dan yang lain untuk mengakuinya. Stacy menjelaskan kalau ini hanya karena kepala sekolah yang baru terlalu kasar. Membuat aturan ketat dan menyusahkan para murid. Hah? Tapi kurasa tak ada satupun dari aturan itu banyak berpengaruh baginya. Maksudku, toh Stacy selalu jadi murid teladan. Jadi kenapa dia harus berbuat sejauh ini? Aku bertanya tapi Stacy hanya mengacuhkanku dan memintaku untuk merahasiakannya. Di beberapa hari berikutnya, orang-orang terus bertanya padaku mengenai ekspedisi tengah malamku. Awalnya, aku hanya diam saja karena tak mau terlibat dalam gosip yang mengganggu. Dan teringat lagi tentang bagaimana sahabatku ternyata adalah sainganku dalam percintaan. Bagaimanapun, rumor tentang sekolah berhantu beredar cepat dan sampai ke media. Ketakutan melingkupi sekolah. Beberapa murid bahkan pindah ke tempat lain karena mereka terlalu ketakutan. Meskipun aku bukan penggemar aturan ketat kepala sekolah, apa yang Stacy lakukan sudah kelewatan batas. Suatu hari, aku hendak mencarinya untuk selesaikan ini. Ketika kulihat dia jalan sendiri menuruni tangga pintu keluar. Stacy, aku tahu kau ini putri kepala sekolah dan admin dari grup obrolan seram yang muncul belakangan ini. Apa? Stacy adalah putri dari kepala sekolah? Tak bisa dipercaya. Dan bukankah orang itu Pak Smith, wakil kepala sekolah? Mungkin kita mengejar hal yang sama. Apa kau tak mau ibumu kerja di tempat lain juga, betul kan? Tapi caramu sepertinya tak berjalan begitu baik. Jadi apa saran Anda? Ada cara lebih mudah, yaitu memberiku stempel ibumu. Aku akan atasi ini. Ini terlalu bahaya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Sekarang kita di pihak yang sama. Kau mungkin tak ingin ibumu tahu apa yang sudah kau perbuat di belakangnya, ya kan? Segera setelah Pak Smith pergi, aku langsung lari ke Stacy. Tidak, kau tak bisa lakukan itu. Kau bahkan tak mengenalnya secara langsung. Hati-hati. Tapi Stacy bersikeras melakukan caranya sendiri. Dia bilang kalau sejak ayahnya meninggal, dia sudah mulai lelah dengan aturan-aturan ibunya. Sekolah adalah satu-satunya tempat di mana dulu dia merasa bebas. Tapi sekarang, itu juga telah hancur baginya. Aku tak bisa hidup 24/7 di bawah kurungan ibuku. Apa kau mengerti? Nah,
Itu benar, bahwa jadi anak seorang guru pasti sudah cukup membuat stres. Apalagi jadi anak kepala sekolah yang tegas. Itu pasti lebih melelahkan. Tapi berkonspirasi dengan Pak Smith adalah langkah yang terlalu jauh, ya kan? Dan apa yang akan terjadi. Beberapa hari berikutnya, banyak sekali pesan bocor mengenai kepala sekolah memasukkan skor untuk meningkatkan ranking sekolah. Dan tentu saja, ia akan jadi subjek dari prosedur kedisiplinan dan mungkin keluar dari pekerjaannya selamanya karena melanggar etika profesi. Kulihat Stacy, wajahnya muram dan tiba-tiba dia melesat keluar kelas. Aku mengejar dan mencarinya kemanapun, tapi dia tak bisa kutemukan. Hingga aku dengar suara isak tangis dari kantin yang terbengkalai. Syukurlah itu dia. Melihatku, Stacy pecah tangisnya dan mencurahkan isi hatinya. Dia tak menyangka konsekuensi tindakannya dan dengan naif membiarkan Pak Smith mengambil untung dari kepercayaannya dan menyusun semua ini. Stis, kurasa yang terbaik adalah untuk memberitahu ibumu kebenarannya. Masih ada waktu memperbaiki ini. Cepat, sebelum terlalu terlambat. Dia menyeka air matanya dan memberiku pelukan, lalu setuju untuk pergi mencari ibunya. Bu, aku menyesal. Aku yang melalui rumor itu dan bersekongkol dengan Pak Smith untuk membantu menghancurkan karir ibu. Kukira kepala sekolah akan meledak, tapi kemudian yang mengejutkanku, ia mendekat dan menarik Stacy ke dalam pelukannya. Aku tahu semuanya jadi berat, sejak ayahmu tak lagi bersama kita. Aku hanya begitu khawatir dirimu membuat pilihan yang salah dan akan mengambil langkah keliru hingga aku mulai bersikap lebih tegas padamu. Aku menyayangimu, pernah bermaksud memberi beban seberat ini padamu. Aku minta maaf. Tolong maafkan Sisi, dia tak pernah bermaksud menyakiti Anda dan merasa tak enak sekali tentang itu. Semua baik-baik saja. Terima kasih banyak, Josh, telah bercerita padaku soal ini. Hah? Ibu sudah tahu semuanya? Ya, aku sangat khawatir kalau kau akan diperalat. Jadi kuceritakan padanya mengenai percakapanmu dengan wakil kepala sekolah. Dan rumor bahwa kepala sekolah harus berhenti dari pekerjaannya, itu aku yang sebarkan. Maksudku, itulah bagaimana Stacy menyadari kalau yang dilakukannya itu keterlaluan dan bisa mendapatkan konsekuensi besar, ya kan? Meskipun ibunya memaafkannya, Stacy masih gugup karena dia telah memberikan Pak Smith stempel ibunya. Itu tak apa sayang, apa yang kau lakukan secara tak sengaja membantuku mendapatkan bukti penggelapannya dengan pura-pura menjadi aku. Pelanggarannya akan segera ditangani. Semua sudah baik sekarang, tugasku di sini sudah selesai. Kuperbaiki hubungan Stacy dan ibunya. Tapi yang terpenting, kubuktikan kalau sekolah ini tak berhantu. Hahaha. Jadi, apa selanjutnya? Nah, Stacy pasti merasa tergerak dengan aksi heroiku dan mulai tumbuh rasa untukku. Karena dia putus dengan Mike. Tak lama setelahnya, lalu mengajakku kencan. Tapi Mike sahabatku, dan tak mungkin aku membuatnya sedih karena cewek. Jadi aku menolaknya. Lagi pula, sisi nakalnya itu cukup menakutkan. Para cewek memang berbahaya. Hahaha. Tinggal 3 langkah lagi. 3, 2, 1. Sophie! Ya ampun, ketahuan. Oke. Jadi, karena hari ini di sekolah aku merayu seorang teman untuk mencoba memainkan skateboardku. Tapi ayolah, bagaimana aku bisa tahu kakinya akan patah? Ups, aku sudah menelpon ayahmu dan dia mengatur pemindahan sekolahmu. Apa? Uh, apa ibu anak-anak lain terlalu lebay seperti ibuku? Ayahku sering berpergian untuk urusan bisnis, jadi biasanya cuma ada aku dan dia. Tapi pada dasarnya kami cuma berduaan saja. Semua hal yang kulakukan sepertinya membuatnya kesal. Bermain skateboard atau berpesta, bahkan bernapas kurasa. Astaga, apa dia tidak ingat bagaimana rasanya menjadi muda? Atau dia terlahir sebagai kutu buku? Lalu setiap kali terjadi sesuatu, dia selalu menelpon ayah dan mengadu padaku. Ini dia. Oh, hai ayah. Sophie, semuanya sudah beres. Kamu akan pindah ke SMA Kings West minggu depan. Tapi ayah, aku tidak mau pindah sekolah. Kamu sendiri yang menyebabkannya, Bu Muda. Aku punya teman lama yang mengajar di sana. Aku sudah menyuruhnya untuk mengawasimu. Jadi, sebaiknya kamu jangan aneh-aneh. Hah? Dia pikir dia bisa membuatku takut? Terserah. Aku tidak takut pada guru yang rewel. Jadi, tibalah hari pertamaku di tempat ini. Dan guru yang teman ayah ini, Bu Janet Clark, tidak berhenti mewawancaraiku ke arahku. Dan dia terus memanggilku untuk menjawab pertanyaan bodohnya. Tidak, terima kasih. Aku perlu menghidupkan kelas yang membosankan ini. Jadi, ketika guru keluar ruangan, aku langsung mengoles vaselin pada tutup botol airnya.
Lucu sekali melihatnya gagal membukanya dan berakhir dengan tangan yang kotor. Kemudian ketika dia bertanya kepada kelas siapa yang bertanggung jawab, aku menyeringai sambil mengangkat tangan. Di lain waktu, aku memasang trompet di kaki kursinya sehingga saat dia duduk terdengar suara yang sangat keras, seperti dia baru saja kentut. Hebat! Bagaimana bisa kamu membuat lelucon gila seperti itu? Kamu bahkan lebih baik dariku. Hah? Aku membeku selama beberapa detik. Siapa cowok tampan ini dan kenapa aku tidak memperhatikannya sebelumnya? Ternyata dia adalah Dylan dan sepertiku, dia cenderung sering mendapat masalah. Kami sedang berbicara satu sama lain dengan penuh semangat ketika aku merasakan sebuah tangan menepuk bahuku. Itu adalah Bu Clark. Dia membawaku ke koridor dan aku mengira dia akan memarahiku. Tapi yang mengejutkan, dia tak marah atau apapun. Malah dia bertanya apakah aku mengalami kesulitan. Aneh sekali. Keesokan paginya, aku hendak masuk ruang kelas ketika beberapa cewek populer menghentikanku. Siapa yang ingin kamu buat terkesan? Lebih baik ketahui tempatmu, pemula. Dia cuma orang biasa. Apa yang kamu pikirkan, Rebecca? Tidak mungkin Dylan menyukainya. Menjauhlah dari Dylan, kalau tidak. Permisi? Gadis angkuh ini baru saja berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Dan begitulah akhirnya kami saling menjambak rambut sampai aku berhasil memegang pergelangan tangannya dan hendak memberinya lemparan bahu pamungkasku. Lalu Bu Clark turun tangan. Si Ratu Lebah dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Lalu Bu Clark membawaku ke halaman sekolah untuk berjalan-jalan. Dia memberitahuku bahwa gadis itu adalah Rebecca, mantan pacar Dylan. Oh, betapa menyedihkannya. Becky masih belum move on dari mantannya. Kemudian Bu Clark melanjutkan bertanya apakah aku benar-benar merasa baik. Karena menurutnya pasti ada alasan di balik perilaku memberontakku. Cuma begitu, emosiku menjadi lebih baik, dan aku mengatakan betapa aku benci pindah sekolah. Dan satu-satunya hal baik tentang tempat baru ini adalah Dylan. Dan apa kalian bisa mempercayainya? Dia sebenarnya memberiku beberapa tip merayu untuk membuat Dylan terkesan, dan juga menyuruhku mengirimnya pesan jika aku punya masalah. Mungkin aku salah mengenai Bu Clark. Dia sebenarnya cukup keren. Dan aku mulai sering berbicara dengannya. Lalu suatu hari aku tiba di rumah dan melihat pintu kamarku terbuka sedikit. Aku mengintip ke dalam dan melihat ibu di tempat tidurku. iPad di tangan, membaca buku harianku di sana. Ibu, ayolah. Apa kamu bisa memberiku privasi? Sophie, ada apa dengan acara skating menuruni bukit? Kamu mau mati? Itu bukan urusan ibu. Ibu terlalu rewel. Dia tidak mengizinkanku memakai pakaian yang kuinginkan atau bahkan menjadi fangirl terhadap idola yang kusuka. Merasa sangat kesal, aku menelpon Bu Clark untuk melampiaskan rasa frustrasi ini. Dia sangat pengertian. Lalu dia berkata, orang dewasa terkadang juga melakukan kesalahan dan kali ini ibuku yang salah. Kemudian aku berkata aku harus mendaftar untuk acara skating karena aku masih muda dan oleh karena itu aku harus berjuang untuk impianku. Aku berharap ibu memahamiku sepertimu. Kamu pasti menjadi ibu yang luar biasa. Anak-anakmu sangat beruntung. Dia terdiam sesaat lalu memberitahuku bahwa dia sangat ingin menjadi seorang ibu. Tapi dia sudah bercerai dan tidak punya anak. Adopsi aku. Aku lebih suka menjadi putrimu daripada putri ibuku. Lalu dia tersenyum lembut padaku. Berkat Bu Clark, kehidupan rumah tanggaku yang pengap terasa sedikit lebih baik. Sementara di sekolah, berkat perjodohannya, Dylan dan aku sekarang menjadi pasangan. Hore! Rebecca selalu menatapku kotor sepanjang waktu di kelas. Tapi sial, sayang. Dan hari jadi 1 bulan kami akhirnya tiba. Hari ini Dylan mengajakku makan sushi. Nyam. Tapi aku baru makan 1 gigitan ketika sosok yang aku kenal bergegas mendekat. Ibuku memelototi Dylan, lalu menyeretku pulang. Jangan pernah bicara lagi dengan anak nakal itu. Dengarkan aku. Pengacau seperti itu cuma memberikan pengaruh buruk. Putuskan hubungan dengannya secepatnya. Ini gila. Tapi untungnya, Dylan mengabaikan kegilaan ibuku dan kami terus pacaran secara diam-diam. Namun suatu pagi, aku mengirim SMS dan menelpon Dylan beberapa kali, tetapi tidak ada balasan. Apakah ada yang salah? Kami baru saja mendapatkan kencan terbaik tadi malam, tapi sekarang seperti tidak terjadi apa-apa. Aku bergegas ke sekolah mencari Dylan. Dengan cemas bertanya kepada semua orang apakah mereka telah mendengar sesuatu darinya ketika Rebecca tiba-tiba mendekatiku. Dylan bisa saja mati berkatmu. Sepertinya kamu dan ibumu memang sama-sama gila. Oke, jadi
Ternyata setelah Dylan mengantarku setelah kencan kami, dia mengalami kecelakaan. Untungnya dia tidak terluka parah, tapi dia yakin seseorang telah merusak remnya ketika dia berhenti sebentar di kedai dekat rumahku. Dan iya, itu pasti ibuku, karena dia juga melihatnya meninggalkan toko. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia menghancurkan hidupku. Dylan putus denganku tepat setelah itu. Tidak mungkin aku tetap ada di dekatnya. Jadi aku mengemasi tas dan melarikan diri ke satu tempat yang aku rasa aman. Dan disinilah aku, di rumah Bu Clark. Akhirnya damai dan tenang. Oh, apa ini? Dia terlihat sangat cantik ketika dia masih muda. Aku membalik beberapa halaman lagi. Ya, kenapa pria ini mirip ayahku? Lalu aku melihat coretan. Janet Bob selamanya. Hah? Itu ayahku. Jadi dia bukan cuma teman lamanya. Dia adalah mantannya. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di kepalaku. Mungkinkah dia ibu kandungku? Mungkin ayah mengizinkanku pindah ke sekolahnya agar kami bisa bertemu kembali. Maafkan aku pasti terlalu banyak menonton drama TV. Tapi sejujurnya, betapa menakjubkannya jika dia adalah ibuku. Ibu kandungku benar-benar mimpi buruk. Aku pergi ke dapur untuk melihat Bu Clark menyiapkan makan malam, dan mau tidak mau berseru. Bu? Dia menjadi sangat emosional, lalu menarikku ke dalam pelukan hangat dan memanggilku putrinya. Tiba-tiba telepon berdering. Itu ayah. Dia menyuruhku segera pulang atau dia tidak akan memberikan uang saku. Bu Clark menyuruhku untuk tidak khawatir dan pulang. Tetapi aku harus menunjukkan sikap agar ibu tahu bahwa aku tidak akan mundur dengan mudah. Jadi sejak saat itu, begitu aku sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamarku tanpa melihat ke arah ibu. Dan juga setiap kali dia mengatakan sesuatu yang menjengkelkan, aku terus membalas dengan, "Ada apa denganmu? Guruku menyuruhku melakukan itu." Jadi berhentilah bereaksi berlebihan. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yap, ibu menelpon ayah. Lagi. Aku melaporkannya kepada Bu Clark seperti biasa, dan dia memberitahuku bahwa jika aku ingin ayah berhenti mendengarkan ibu, aku harus memberitahunya bahwa dia selingkuh. Apa? Bukankah itu terlalu berlebihan? Apakah Bu Clark masih mempunyai perasaan terhadap ayahku? Apakah dia hanya bersikap baik padaku sehingga dia bisa kembali ke kehidupannya? Setelah itu, aku tidak banyak bicara dengannya dan berusaha menghindarinya di sekolah demi keamanan. Namun suatu hari setelah pelajaran, aku menemukannya menunggu di lokerku dengan wajah murung. Dia bilang ini hari ulang tahunnya, tapi seperti biasanya dia tidak punya siapapun untuk merayakannya. Seandainya saja kamu berada di sisiku tahun ini, putriku. Jadi aku setuju untuk pergi makan malam bersamanya. Dan demi kenyamanan, aku membuat reservasi di restoran ibu. Mungkin ini bukan ide yang buruk. Maksudku, Bu Clark mungkin bisa menjelaskan beberapa hal padanya, kan? Mereka mungkin bisa ngobrol banyak. Tapi begitu Bu Clark masuk, wajah ibu menunduk. Janet, apa yang kamu lakukan di sini? Restoran kami sudah penuh dipesan, silakan pergi. Keduanya berdebat sebentar dan aku tidak tahan lagi. Kenapa ibu begitu kasar? Dia guruku. Ibu kemudian pergi dengan marah sementara Bu Clark dan aku mengabaikannya dan melanjutkan rencana ulang tahun kami. Tapi saat dia sedang makan hidang lobster panggang, tiba-tiba mukanya jadi aneh, kemudian muntah. Kami membawanya ke ruang gawat darurat dan dokter mengatakan ini disebabkan oleh air pekak, obat pemicu muntah. Siapa lagi yang harus disalahkan? Bagaimana ibuku bisa begitu kejam? Sophie, aku baik-baik saja. Aku yakin ibumu tidak bermaksud jahat. Ibu tampak geram dan bergegas menghampiri Bu Clark. Aku harus menariknya kembali dan kemudian aku mengatakan dia tidak pantas menjadi ibuku. Dia terdiam dan menangis terseduh-seduh. Tapi sudah terlambat. Aku mengumumkan aku akan pindah rumah dan tinggal bersama Bu Clark saja. Jadi aku pulang dan langsung berkemas, lalu pergi. Tapi ibu tidak berhenti mengikutiku sepanjang minggu itu. Itu sangat menjengkelkan. Jadi, Bu Clark punya ide baru. Kita harus pindah ke suatu tempat di mana ibu tidak bisa menemukan kita. Hah? Apakah itu agak terlalu mendadak? Tapi hanya dengan cara ini aku bisa menyingkirkan ibuku yang aneh. Jadi, kami pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Bu Clark merawatku dengan baik dan menyelesaikan semua prosedur perpindahan sekolahku. Beberapa hari pertama sangat menyenangkan.
Kami bersenang-senang bersama. Namun, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Seperti dia memberiku pizza setiap hari. Cuma pizza dan pizza. Dia juga memaksaku memakai pakaian usang ini. Dan memanggilku pangsit, nama panggilan yang aneh. Awalnya aku hanya bertanya-tanya kenapa dia melakukan itu. Tetapi kemudian hal itu mulai menggangguku. Jadi aku memintanya untuk berhenti. Tapi yang mengejutkanku, dia mulai menangis. Sepertinya aku terjebak dengan panggilan jelek ini. Segalanya di rumah tampak tidak menyenangkan dan sekolah baru sama buruknya. Sejak hari pertama, aku kembali menjadi sasaran gadis-gadis jahat. Namun suatu hari, ketika mereka mencoba menghentikanku melewati mereka, salah satu wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Hah? Bukankah itu kaos lama Alice yang kotor? Alice siapa? Kau tahu Alice? Si bodoh itu. Dia memakai kaos yang sama persis dengan tulisan smart tercetak di atasnya. Aku mengingatnya dengan jelas ketika aku sering menertawakannya betapa kurang ajar gadis bodoh yang mengenakan kaos sambil berkata smart. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Bahkan bekas puntung rokokku ditutupnya masih ada. Tapi dia sudah mati. Kemudian mereka semua saling memandang dengan ketakutan dan lari. Hah? Rasa dingin merambat di punggungku. Aku tidak tahu siapa Alice ini dan aku tidak mau tahu. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah aku harus segera keluar dari tempat ini. Jadi aku bergegas pulang untuk mengemas barang-barangku sebelum Bu Clark pulang kerja. Tapi sudah terlambat. Pangsit, kamu mau kemana? Kamu harus tinggal bersama ibu. Kemudian dia segera mengunci pintu, menyeretku masuk dan mulai bertingkah seperti psikopat. Makanlah pangsitku, kenapa kamu begitu sedih? Ini pizza siput, kesukaanmu. Maaf tidak membiarkanmu makan sebelumnya, tapi sekarang kamu dapat memperoleh semua yang kamu mau. Aku akan membelikan ini untukmu setiap hari. Karena panik, aku tidak tahu bagaimana cara bertahan melawan wanita gila ini ketika seseorang menendang pintu. Itu adalah Dylan, diikuti oleh orang tuaku. Sophie, ini dia anak kami. Oh, terima kasih Tuhan. Aku mendorong Janet menjauh dan langsung berlari ke arah mereka. Tapi bagaimana mereka bisa menemukanku? Aku memutuskan untuk menyelidiki kasus remku yang rusak lagi. Karena beberapa hari setelah kecelakaan itu, aku kembali ke kedai. Dan seorang kasir bertanya apakah aku dan ibuku pulang dengan selamat beberapa hari yang lalu. Dia melihat seorang wanita yang mengaku sebagai ibuku, berjuang dengan sepeda motorku. Bilang ada masalah dengan sepeda motorku. Kedengarannya terlalu mencurigakan, jadi aku meminta mereka untuk memeriksa CCTV. Dan pelakunya bukan ibumu seperti yang kita duga, tapi dia. Hah? Kenapa? Dia membantu menjodohkan kita. Kenapa dia mau menyakitimu? Entahlah, mungkin dia mau semua orang salah paham dengan menyalahkan ibumu. Untungnya ponsel kita masih berbagi lokasi sejak kita kencan, jadi aku menemukanmu tepat waktu. Terima kasih banyak, Dylan. Ayahku dengan marah menatap Bu Clark. Janet, hubungan di antara kita sudah berakhir beberapa dekade yang lalu. Tolong tenangkan dirimu. Konyol sekali. Menurutmu siapa yang berasumsi kalau semua ini tentangmu? Pangsit adalah milikku. Dia putriku dan dia tinggal bersamaku. Ia menangis terseduh-seduh, lalu mengakui semuanya. Mulai dari merusak sepeda motor Dylan hingga memasukkan obat muntah ke dalam makanannya sendiri untuk membodohi orang. Aku sudah mencoba. Semuanya. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang lembut seperti dia bisa melakukan hal seperti itu? Setelah kebenaran terungkap, semuanya perlahan jadi masuk akal. Aku pulang ke rumah, tapi tetap saja pikiranku terus melayang kembali kepadanya. Dan kenapa dia melakukan itu? Sampai suatu hari, aku pulang dari sekolah dan terkejut melihat wanita itu duduk di sofa ruang tamu kami sambil minum kopi bersama ibu. Sejujurnya, aku agak takut saat melihatnya, tapi dia tidak terlihat tidak stabil seperti sebelumnya. Ternyata dia baru saja kembali dari unit psikoterapi. Dia menderita masalah kesehatan mental sejak Alice, putrinya, meninggal. Alice atau Pangsit adalah seorang remaja yang keras kepala, sama sepertiku. Dan karena ketegasan ibunya, dia pernah meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Dan tidak pernah kembali karena dia mengalami kecelakaan mobil yang parah malam itu. Jadi, begitu Bu Clark melihatku, tanpa sadar dia ingin mengubahku menjadi putrinya untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Sophie, aku benar-benar minta maaf atas rasa sakit yang aku timbulkan padamu.
Aku membiarkan kesedihan menguasai diriku dan akibatnya aku menolak menerima betapa gelapnya tempat yang aku tinggali. Remaja itu rumit, tapi cobalah untuk lebih berpikiran terbuka dan tunjukkan cinta dengan cara yang benar. Sophie anak yang baik, dan aku tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang sama sepertiku. Dan semuanya berakhir dengan baik. Meski aku dan ibuku terkadang masih berdebat, kini kami berdua tahu cara mengendalikannya. Aku juga belajar berbagi banyak hal dengannya sehingga kami menjadi lebih dekat. Dan sekarang, saat dia menelpon ayah, tujuannya bukan lagi untuk mengadu padaku, tapi untuk membicarakan bagaimana hari-hari kami. Ngomong-ngomong, aku juga tidak perlu pergi kencan rahasia lagi. Dia pangeran menawanku. Berapa kali aku katakan padanya untuk tidak menghidupkan mesin. Saat itu hari Sabtu di klub lingkunganku. Kulihat teman-temanku sedang ngobrol, jadi aku segera mendekat bergabung. Bagaimana dengan Walmart? Walmart? Kalian nongkrong di sana? Boleh aku ikut? Aku suka sekali melihat barang di dinding. Hah? Kenapa semua orang melongo padaku seperti alien? Oh, Walmart. Ya, aku hanya bercanda. Silakan bersenang-senang di sana. Kalian mungkin mengira apa cewek ini tinggal di balik batu? Bagaimana mungkin dia tak tahu Walmart? Ya, sekarang aku tahu. Hai, aku Jasmine, anak satu-satunya dari pengusaha hotel terbesar di New York. Besar dalam keluarga kaya, aku terbiasa dengan pesta mewah dan berada di sekitar keluarga kaya. Itulah gimana aku bertemu teman-temanku, Katie dan Ashley, putri dari rekan bisnis orang tuaku. Aku mungkin punya gaya hidup yang istimewa, tapi sebenarnya aku paling senang saat aku kerja di studio seniku. Aku punya akun Tumblr anonim di mana aku bagikan beberapa lukisan cat minyakku yang terbaik. Di sana aku ngobrol dengan salah satu penggemarku ini, Daniel. Dia sungguh keren, dan dia juga suka sekali seni. Tapi yang terhebat dari semua itu, aku baru tahu kita akan masuk SMA yang sama. Yeay! Kado saat tahun ajaran sekolah dimulai, aku minta bertemu Daniel secara langsung. Oh, itu pasti dia. Aku hendak menyapanya saat tiba-tiba seorang gadis muncul. Wah, tentu ada banyak gadis kaya di sini. Aku bersumpah kulihat beberapa dari mereka melirikmu. Oh, yang benar saja. Kau tahu bagaimana aku paling benci putri-putri manja itu. Aku hanya tak tahan berada di dekat mereka. Oh, tidak. Daniel benci cewek kaya? Aku tak bisa biarkan dia melihatku hari ini. Tidak seperti ini. Jadi aku mengirim pesan padanya mengatakan ada sesuatu yang terjadi. Selama beberapa hari kemudian, aku tahu kalau si Daniel adalah si keren yang nilainya sempurna. Saat ini menjadi ketua klub lingkungan. Dan dia jomblo. Jadi itu Haley, hanya teman dekatnya. Aku bertekad untuk menaklukkan hati Daniel. Aku hanya perlu mencari cara mensiasati semua yang berkaitan dengan anti kekayaan. Aha! Aku akan pura-pura menjadi cewek normal dan ikut klub lingkungan David. Sementara aku akan membuatnya jatuh hati padaku sebelum memberitahunya kebenaran tentang akun Tumblrku. Tentu saja, aku tak bisa biarkan Katie dan Ashley tahu tentang ini juga. Dan disinilah aku, di klub lingkungan. Aku langsung mendekati Daniel dengan permen, tapi kau tahu betapa buruknya kemasan untuk planet ini? Lagi pula, Dan tak suka permen. Di saat makan siang di luar kebiasaan, ku pesan makanan cepat saji. Tapi saat hendak mengambilnya, kulihat semua bergosip dengan sesamanya tentang buruknya orang yang berani pesan makanan dengan pembungkus plastik sekali pakai. Oh, konyolnya aku. Aku benar-benar lupa kalau aku di klub lingkungan. Dengan cepat aku bohong kalau aku sudah makan, meskipun perutku mengeram seperti monster. Dan insiden hari ini adalah momen memalukan lainnya yang kuciptakan sendiri di klub. Oh, Walmart. Ya, aku hanya bercanda. Silakan bersenang-senang di sana. Belajar menjadi anak perempuan normal itu sulit, tapi berurusan dengan teman-temanku yang kaya bahkan lebih sulit lagi. Aku sangat sibuk di klub. Aku benar-benar lupa aku masih memakai tas daur ulang. Bukan punyaku. Di lain waktu aku hampir ketahuan saat berusaha menggalang dana dengan teman klub yang lainnya. Aku akhirnya sembunyi di kamar mandi selama 1 jam penuh. Tapi semua penderitaan ini sebanding karena aku bisa bergaul dengan Daniel. Daniel, aku punya ini untukmu. Oh, ini untukku? Kau memang pelukis yang hebat ya, terima kasih. Oh ya, kenalkan Andy, dia ada di grup desain poster halte bus ramah lingkungan dan kau akan bekerja dengannya mulai sekarang. Bukannya anak kaya sepertinya tak butuh naik bus. Andy, apa yang kau lakukan di sini? Aku bisa katakan hal yang sama denganmu, ayahku baru menikahi ibu Daniel, jadi disinilah aku mendukung saudara tiriku yang baru. Oh, jadi Andy, yang kutemui di pesta mewah dengan orang tua kami di masa lalu, ada di lingkaran dalam Daniel. Ini berita yang luar biasa, jadi kuceritakan padanya rencanaku untuk dapatkan Daniel. Jadi, ada kemungkinan kau membantu cewek ini? Tentu, aku selalu ingin Daniel punya pacar kok. Dia benar-benar perlu sedikit bersantai. Sejak saat itu, Andy mulai mengajariku tentang hidup biasa. Pernah, dia bersikeras mengajakku ke taman hiburan untuk pertama kalinya. Memangnya kenapa orang-orang naik bus? Kenapa mereka tak naik mobil saja? Tak semua orang mampu membeli mobil, Jess.
Jadi, kapan bus akan menjemputku? Bus tak datang padamu, kau harus pergi ke halte bus. Hah? Halte bus? Apa itu? Itu sudut dengan kursi duduk, kau akan lihat. Bus itu padat dan ada bau unik datang dari suatu tempat di belakangku. Mana sempanya dan handuk panasku? Jess, ini bus, bukan pesawat. Kau tak mendapat semacam itu di sini. Kemudian bus tiba-tiba tersentak dan aku terlempar ke depan. Tapi Andy menangkapku di lengannya. Aku mengintip ke arahnya dan jantungku hampir berhenti berdetak. Dia tampak sangat tampan dari sudut ini. Akhirnya, kami sampai di taman hiburan, dan ternyata taman hiburan itu sangat menyenangkan. Aku terus memutar-mutar cangkir teh hingga aku merasa pusing, dan melempar bola ke tumpukan kaleng. Di perjalanan pulang, Andy bersikeras ikut mengantri panjang untuk mencoba taco. Aku tak pernah menunggu begitu lama untuk makanan sebelumnya, tapi oh ya ampun, rasanya lebih enak daripada makanan kelas Michelin Star. Yang terbaik dari semuanya, Andy juga bantu aku mendekati Daniel. Aku sangat gugup. Pohon-pohon ini banyak daunnya ya. Maksudku semua pohon memang berdaun kecuali saat musim dingin pohon-pohon tak begitu berdaun. Kau ini kombinasi yang pas antara imut dan aneh. Astaga naga, dia pikir aku ini imut. Aku bersiap untuk ciuman pertamaku yang manis saat Haley menyela dan mulai membuat Daniel bosan dengan membahas suatu proyek. Kemudian di hari itu, Haley menarikku ke sudut. Siapa kau dan kenapa kau ikut klub ini? Aku hanya orang yang gemar dengan lingkungan dan pencinta alam. Cewek ini ada di mana-mana, menjadi obat nyamuk antara aku dan Daniel. Tapi tak apa, karena Andy mengundangku ke rumahnya untuk mengerjakan poster untuk klub. Dan maksudku, aku bisa dengan nyaman bertemu Daniel di sana juga. Oh, beberapa lukisan di sini luar biasa. Aku tak menyadari kalau Andy adalah penggemar seni. Kami mendiskusikan beberapa artis kesukaan kami. Kemudian kutunjukkan beberapa lukisan terbaikku di akun Tumblrku. Wow, aku bisa katakan kau benar-benar berbakat dalam membaurkan transisi. Sebenarnya aku bercita-cita jadi seniman, tapi saat ibu meninggalkanku dan ayah untuk berkeliling dunia dan mengejar impian melukisnya sendiri, aku tak ingin membuat ayah lebih sedih lagi dari sebelumnya, jadi aku berhenti melukis. Kukatakan padanya untuk mengejar mimpinya, apapun yang terjadi dan mengundangnya ikut denganku di studio seni kapanpun dia mau. Tiba-tiba terasa sangat panas di sini. Aku perlu segelas air sebelum aku meleleh. Aku berjalan ke dapur mendapati Daniel sedang melamun menatap keluar jendela. Hei, apa semua baik-baik saja? Halte bus ramah lingkungan temui jalan buntu karena kurang dana. Aku tahu aku bisa saja berikan dia beberapa uang sakuku, tapi itu artinya mengungkap kalau aku cewek berada. Jadi kuhibur dia dengan wajah-wajah lucu dan mengatakan kalau semua akan baik saja, tapi kemudian... Kau tak paham, aku harus membuat proyek ini berhasil tak peduli bagaimana. Hanya dengan itu aku bisa dapatkan beasiswa untuk masuk ke universitas impianku. Perilakunya membuatku kaget. Daniel yang ini benar-benar berbeda dengan penggemar yang kuajak bicara. Tapi mungkin dia hanya bersandiwara karena halte bus ramah lingkungan berarti sekali untuknya. Jadi, hari berikutnya aku putuskan untuk memberi Daniel hadiah yang paling diinginkannya. Amplop berisi uang saku bulananku. Saat aku hendak mendekati Daniel, Haley mencegatku. Aku sudah tahu rahasiamu, cewek tajir. Apa? Tidak. Kau pasti berkhayal yang tidak-tidak. Oh, benarkah? Jadi kau tak mengenal orang-orang ini? Bukankah mereka pembuat onar dari kelompok anak orang kaya? Ya, itu mereka. Tapi kenapa berteman dengan para anak manja itu? Anak manja? Jas, teganya kau berkata begitu. Semua akting selamatkan pohon itu tak mempan padaku. Kau bertingkah palsu sejak awal, jadi aku mengikutimu dan melihatmu dengan teman-teman kayamu di gerai mewah. Itu benar, ayah Jasmine punya lebih banyak hotel daripada gabungan rumah-rumah anggota klub bodohmu itu. Aku tak tahu apa yang dia lakukan di sini. Daniel berjalan pergi tanpa mengatakan apapun, jadi aku berlari mengejarnya. Aku tahu benar kalau orang kaya seperti kalian tak ada baiknya. Kau bisa saja danai proyek itu, atau paling tidak bantu aku minta pinjaman ke ayahmu, tapi kau tak melakukan apapun. Kau membuatku jijik. Aku hanya melakukannya karena aku menyukaimu. Lalu Katie dan Ashley memergokiku. Aku minta maaf atas apa yang kukatakan tadi. Itu salahku. Seharusnya aku tak katakan hal buruk tentang kalian. Aku tak mengira gadis terhormat sepertimu akan merendahkan diri sendiri untuk belas kasihan cowok sepertinya. Kalau kamu mau balik ke kelompok, maka putuskan hubungan dengan teman-teman berkantong cekakmu itu. Mungkin teman-teman klubku benar, kita selama ini dangkal dan materialistis. Kita harus berubah, bukan mereka. Kau, beraninya kau, Jasmine. Jasmine! Jadi Daniel tak ingin melihat wajahku lagi sementara Katie mendepakku dari grup. Selama seminggu penuh, aku mengurung diri di kamarku. Kejadian itu memang buruk, namun itu memberiku waktu untuk berpikir lebih jernih dan menyadari aku sebaiknya berhenti mengejar Daniel. Sebaliknya, aku ingin lebih aktif di klub lingkungan karena aku sangat senang berkontribusi untuk kebaikan bersama. Jadi, pagi berikutnya, aku pergi ke pantai untuk bersih-bersih dengan klub. Semua orang sangat kaget melihatku, terutama Andy. Kau kembali? Aku sangat lega kau kembali. Dari mana saja kau? Kemudian kami ngobrol dengan riang sambil membersihkan sampah dengan semua orang.
Hanya Daniel dan Haley yang jelas tampak terganggu, tapi aku cuma tak peduli. Sejak saat itu, aku sibuk membantu menyiapkan pertunjukan Teng Hiu untuk menggalang dana hal tebus ramah lingkungan. Suatu hari, Daniel mendekatiku dan minta maaf karena bersikap berlebihan hari itu. Dia lanjut menjelaskan ibunya dicap matre sejak menikahi ayah Andy. Dia ingin tunjukkan kalau tak seperti Andy yang dilahirkan dengan kemewahan, dia tak butuh uang. Dan dia bisa dapatkan beasiswa untuk masuk kampus lewat hal tebus ramah lingkungan. Mendengar ini aku melunak dan memaafkannya. Setelah itu, kami berteman lagi. Dan kurasa dia menggodaku. Hey Jess, kau tampak cantik hari ini. Kau punya mata yang cantik. Tapi entah kenapa setiap kali aku bersamanya, yang kupikirkan hanya Andy. Waktu berlalu, dan tibalah babak kualifikasi Teng Hiu. Seluruh klub dengan gugup menyaksikan Daniel mempresentasikan proyek tersebut. Dan coba tebak, proyek kami terpilih untuk babak final. Tepat saat itu, Daniel mengikutiku keluar. Jasmine, maukah kau menjadi pacarku? Aku sangat bingung sampai aku mengangguk tanpa pikir panjang. Tapi entah kenapa aku tak merasa senang sama sekali. Di kencan pertamaku dengan Daniel, kudapati pikiranku kembali membayangkan Andy. Parahnya lagi, aku merasa dia menghindariku. Beberapa hari kemudian, aku mengadakan pesta ulang tahunku ke-16. Semua temanku dari klub lingkungan ada di sana, kecuali Andy. Kemudian, Daniel naik ke atas panggung. Hai semuanya, aku sudah menyiapkan lagu istimewa untuk pacarku Jasmine. Kau bilang kau menyesal, tapi sekarang sudah terlambat. Jadi simpan saja, menyingkirlah, diamlah. Karena jika kau pikir aku peduli padamu sekarang. Hei cewek, aku tak peduli. Berikutnya yang ku tahu semua terkesiap, lalu memandang kasihan. Jadi ini untukmu Jasmine, kau anak manja, kaya yang tak berguna. Selamat ulang tahun, kau keputuskan. Aku terpaku tapi berusaha menenangkan diri. Ya, aku kaya, tapi bukan manja dan tak berguna. Orang-orang itu lebih dari kelas sosial mereka, kau tahu? Tiba-tiba kulihat sebuah tinju melayang di udara. Itu Andy yang meninju Daniel. Kau bajingan, kau akan membayar untuk ini. Kemudian dia menuntunku pergi. Andy mendudukanku di bangku dan aku tak bisa berhenti menangis. Sudah, berhenti menangis. Dia tak layak mendapatkanmu. Tak pernah. Tapi aku tak bisa berurusan dengan hal ini sekarang, jadi aku berbalik dan lari tanpa mengucap sepatah kata pun. Setelah menangis hingga tertidur malam itu, aku tahu hari berikutnya aku harus tangguh. Jadi aku kembali ke klub untuk mengambil barang-barangku. Hei, Aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin malam. Aku tak pernah mengira dia bisa lakukan hal seburuk itu padamu. Dan aku minta maaf telah bersikap kasar padamu selama ini. Aku tahu sekarang kalau itu salahku. Tak apa, kurasa itu salahku sejak awal. Aku mengabaikan kenyataan kalau kami tak cocok hanya karena dia itu penggemarku. Daniel itu penggemarmu? Ya, dari akun Min Arts di Tumblr milikku. Ya Tuhan, itu kau? Penggemar itu aku, bukan Daniel. Oh, itu masuk akal. Kurasa aku sudah salah paham akan semuanya selama ini. Tapi kenapa ada foto dan informasi Daniel? Haley mengakui dia naksir Daniel. Tapi sekarang aku tahu sifat aslinya. Dia tak pantas lagi, kau tahu? Aku juga akan meninggalkan klub ini. Daniela yang harus pergi. Tunggu dan lihat saja. Meski masih dalam suasana kurang baik, aku datang ke babak final Teng Hiu untuk melihat proyek di mana aku berkontribusi. Dan ya, hal tebus ramah lingkungan kami akhirnya mendapat persetujuan pendanaan. Ketika tiba-tiba, aku akan investasi, tapi aku tak mau Daniel jadi pasanganku. Aku ingin itu Haley, karena dia otak di balik semua ini. Semua anggota klub berseru bersama untuk mendukung Haley dan mencemooh Daniel. Bagaimana dengan kesepakatan kita? Kau bilang ayahmu akan berinvestasi ke proyekku kalau kuputuskan Jasmine di depan umum. Aku juga tak tahu. Mungkin itu karena kau benar-benar payah. Momen berikutnya, ayah Katie berada di antara mereka. Untungnya, Andy memberitahu saya tentang kontribusi Haley dalam proyek ini. Jika tidak, saya akan membuat kesalahan besar dengan mendanai oportunis. Sedangkan kau, Katie, bagaimana mungkin kau berlaku begitu ke teman? Kau akan terima hukumanmu di rumah. Setelah pertunjukan selesai, aku berjalan-jalan dengan Andy. Jadi, ini rencanamu selama ini, ha? Daniel sudah keterlaluan kali ini. Aku perlu memberinya pelajaran dan, Jess, aku sudah menyukaimu sejak kita mulai berteman. Tapi dengan bodoh aku setuju untuk membantumu mendapatkan Daniel. Ini begitu mendadak. Aku tak tahu, Andy. Aku janji menjagamu sejak saat ini. Tolong beri aku kesempatan. Andy, sebenarnya, aku juga menyukaimu, tapi diriku yang bodoh ini terus memberitahu diriku untuk mengejar Daniel dan selama ini aku sering memikirkanmu. Tapi, aku cuma butuh waktu. Itu saja yang perlu aku tahu. Aku berdiri di depan pondok kumuh ini. Berusaha menenangkan diri dan masuk ke dalam. Selangkah ke dalam dan pintunya tertutup rapat. Aku panik lalu menggedor pintu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi hanya tawa mengerikan yang terdengar. Sesaat kemudian bisa kurasakan seseorang mendekat padaku. Aku berbalik dan ketakutan dengan apa yang kulihat. Hei, Clover di sini. Orang yang baru saja ketakutan setengah mati.
Aku tahu sangat memalukan. Biar ku beritahu kalian bagaimana aku bisa berada dalam situasi seperti itu sejak awal. Tapi sebelumnya, silakan like dan subscribe. Aku dulu punya segalanya. Aku datang dari keluarga ahli jantung terkemuka yang telah banyak berkontribusi dalam bidang medis. Dan sebagai generasi penerus keluarga Howards, aku merasa sangat bangga meneruskan jejak mereka, yaitu dengan meraih gelar sarjana kedokteran di Harvard dan menjadi dokter. Itulah kenapa selalu kupastikan catatan akademisku adalah yang terbaik. Aku sekolah di sekolah swasta yang elit ini dengan nilai sempurna di setiap mata pelajaran dan menjadi ketua kelas. Akhirnya persiapan pesta dansa musim dingin selesai, jadi aku bisa duduk santai dan menyaksikan malam yang ajaib ini menjadi nyata. Tiba-tiba ponselku mendapat notifikasi. Itu artikel tentang orang tuaku dan bagaimana mereka terlibat dalam sebuah operasi yang merenggut nyawa seorang pasien. Tak mungkin ini nyata. Tapi saat aku mendongak, semua orang memberiku lirikan sinis. Astaga, sebaiknya aku pergi temui orang tuaku sekarang. Aku harus bertanya segera setelah aku menemukan mereka. Ibu, ayah, apa yang dikatakan media itu tak benar kan? Sayang, dengarkan. Saat pasien itu dibawa masuk, tak banyak yang bisa kami lakukan kepadanya. Itu sudah terlambat. Ternyata dia dari keluarga Albert, keluarga yang sangat berkuasa di negara ini. Mereka tak bisa menerimanya dengan baik, terutama putranya. Dia menyalahkan orang tuaku atas kematian ibunya, yang artinya krisis di media ini adalah perbuatannya. Orang tuaku menjelaskan padanya berulang kali, tapi tak berhasil. Sekarang dia bahkan mengambil tindakan hukum melawan mereka. Mereka tak punya pilihan lain kecuali hadir di pengadilan. Insiden ini dengan cepat menjadi pembicaraan di kota. Semua orang melontarkan sindiran pada kami. Astaga, semua kekacauan ini membuatku gila. Clover, selesaikan persamaan ini. Clover, Clover, hentikan! Seluruh ruangan terdiam sejenak, lalu menatapku seolah aku ini orang aneh. Kuambil bukuku dan bergegas keluar kelas, tapi tetap saja bisik-bisik mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak ada tempat lain untukku berada, jadi aku lari pulang saja dan menangis karena frustasi. Orang tuaku masuk dan sangat khawatir padaku. Mereka pikir mungkin lebih baik jika aku tinggal di tempat tanteku. Tapi ibu, ayah, aku tak bisa meninggalkan kalian di sini. Kau tak meninggalkan kami, hanya saja semuanya sedang kacau sekarang, dan kami tak ingin kau terkena dampaknya. Lagi pula ini hanya sementara, setelah gugatan selesai kita akan berkumpul kembali. Janji? Janji. Saat aku tiba di rumah tanteku, dia seperti terganggu. Kamarmu ada di loteng, kau di sini hanya sementara, jadi jangan membuat keributan. Sudah cukup buruk orang tuamu tertampar tuntutan hukum. Tak lama aku terima sebuah pesan. Ibu memeriksa kabarku. Sebaiknya aku tak membuatnya khawatir ya kan? Tapi jujur, aku tak yakin bagaimana aku akan bertahan di tempat ini. Hari pertama di sekolah, aku harus naik rongsokan ini menuju ke sana. Bersepeda sendiri membuatku berkeringat seperti anjing. Tak lama, ada anak laki-laki lewat dan meneriakiku. Hei, badanmu longsor. Apa? Ku bilang banmu bocor. Oh, itu menjelaskan sekali. Dia membantuku memperbaikinya. Beberapa menit kemudian, sepeda itu sudah bisa dipakai. Anak itu bernama Percy. Dia bersekolah di tempat yang sama denganku. Dan hari ini juga hari pertamanya. Jadi, kami tiba di sekolah bersama. Segera saat kami memasuki lorong, semua menatap kami. Tiba-tiba, dua cewek datang lalu menyeretku ke samping. Siapa kau? Kenapa kau bersama Percy? Kau bukan pacarnya kan? Astaga, aku bertemu dengannya 10 menit yang lalu. Aku bahkan tak mengenal siapa dia. OMG, kau ini tinggal di bawah batu atau apa? Dia itu Percy Albert, pewaris tunggal keluarga Albert yang berkuasa. Nama itu, apa mungkin itu kebetulan? Anak dari orang yang bersikeras menuntut orang tuaku bersekolah di tempat yang sama denganku? Tunggu dulu, Clover. Ini bisa jadi kesempatanmu untuk memanipulasinya agar mencabut gugatan. Dan boom, semuanya akan kembali seperti sedia kala. Kita lihat saja, aku bisa membuatnya jatuh hati padaku. Semua orang akan lakukan apa saja demi cinta, ya kan? Untung bagiku, aku dan Percy berada di kelas biologi yang sama di mana kami mengerjakan tugas berpasangan. Dua cewek sebelumnya, Holly dan Jodie mulai bertengkar untuk menjadi pasangan labnya. Sementara, dia langsung memintaku. Nah, tak perlu susah payah dan mangsa sudah masuk ke jebakanku. Malam itu kulihat akun media sosialnya dan mengetahui kalau dia sering main golf di Rolling Greens. Aku bisa menjadi caddy, hanya perlu mendaftar untuk posisi itu. Aku langsung diterima dan dengan cepat membiasakan diri dengan pekerjaan. Oh, dan aku kebetulan memeriksa jadwal golf versi dan sama sekali tak merencanakan pertemuan kebetulan ini. Kuparkir kereta golfku siap untuk meraih boneka Kenku. Tapi entah bagaimana yang berdiri di hadapanku adalah Holly dan Jodie. Kenapa kau lama sekali? Apa kau tahu betapa panasnya ini? Paling tidak aku masih punya kesempatan dengannya di lapangan. Tapi segera saat para cewek pirang ini melihat Percy, mereka terbang ke arahnya seperti ngengat mendekati api. Jadi, aku ditinggal untuk membawa tas-tas berukuran manusia. Iu, dia bau keringat. Tolong jaga jarak. Stop, kau bersikap jahat. Clover, biar ku bantu membawanya. Trims, kau datang untuk menyelamatkanku lagi. Jangan khawatir. Aku tak tahu kau kerja di sini. Ya, aku cukup mahir bermain golf. Oh iya, untuk pukulan 50 yard, kau mungkin mau menggunakan tongkat pemukul ini. Tempatkan dirimu di tengah, lalu ayunkan ke belakang dengan baik. Percy menerima saranku dan melakukan pukulan. Baiklah. Hei, maukah kau menjadi caddy pribadiku? Entahlah. Ayolah, bantulah teman. Oke, satu syarat. Saat waktunya tepat, kau harus membalasnya. Kapan tepatnya itu? Aku sangat penasaran sekarang. Kau tunggu saja.
Sejak itu, kami selalu bersama-sama bermain golf dan bersembunyi dari Holly dan Jody. Hei, apakah punya waktu luang Sabtu ini? Karena kau telah membantuku dan sebagainya, aku ingin membalasmu. Yes, rencanaku berhasil. Aku sangat bahagia hingga ingin lompat dan teriak. Tapi itu hanya terjadi dalam benakku. Aku masih harus tetap tenang, hanya kalau itu kencan. Hari Sabtu datang dan kami naik troli ke pusat kota untuk menyaksikan jalanan di musim gugur. Lihat betapa cantik daun-daun keemasan itu. Kami kemudian berhenti di karnaval ini, dan aku harus akui, Percy tampak sangat manis. Dia melindungiku dari kerumunan orang yang berdesak-desakan menggandeng tanganku saat aku terpaku di atas biang lala. Sikapnya yang penuh perhatian membuat hatiku sedikit berdebar, dan juga bertanya-tanya bagaimana cowok sebaik ini bisa begitu membenci orang tuaku. Saat sinar mentari terbenam, karnaval menyala, dan mata Percy tiba-tiba terlihat melamun. Hentikan, Clover. Kau seharusnya membuatnya jatuh hati padamu, bukan sebaliknya. Perjalanan berakhir, dan aku langsung segera pergi mengambil minuman untuk menenangkan diri. Tapi astaga, aku tak bisa menemukan dompet dimanapun. Apa yang harus kulakukan? Permisi, aku akan bayar miliknya. Berapa habisnya? Terima kasih banyak. Aku berhutang banyak padamu. Tak usah dipikirkan. Paling tidak berikan aku kontakmu, aku akan mengembalikannya padamu. Apa itu caramu untuk mengajakku keluar? Tidak, aku... Baiklah, kalau pacarmu tak keberatan, berikan tanganmu. Temui aku di kedai kopi Karibo hari Senin jam 8 pagi. Kau yang traktir. Setelah kencan itu, aku yakin Percy punya perasaan padaku. Aku hanya perlu membuatnya menyatakannya. Kemudian kulihat Dam dan Dumber mengendap-endap di sekitar lokerku. Mereka mencoba memalsukan pesan dari Percy untukku. Beritahu dia untuk menemui Percy di rumah hantu di dalam hutan. Kemudian kita akan membuatnya terperangkap di dalam. Jebakan payah. Tapi kurasa aku bisa mengikutinya dan membuat Percy beraksi. Bagus, dan tentu saja harus kuberitahu Percy kemana aku akan menuju. Aku tahu ini jebakan bodoh, tapi suasana yang menyeramkan itu masih membuatku merinding. Aku berdiri di depan pondok yang kumuh ini, berusaha menenangkan diriku sendiri lalu masuk ke dalam. Satu langkah ke dalam, lalu pintu tertutup rapat. Aku panik, menggedor pintu itu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi tak ada gunanya, hanya suara tawa mengerikan yang terdengar. Tak lama kemudian aku bisa rasakan seseorang datang mendekat padaku. Aku berbalik, begitu ketakutannya wajahku jadi pucat pasi. Oh, hantu! Berhentilah menjerit, anak bodoh. Aku belum jadi hantu. Dia orang sungguhan? Clover, jangan khawatir, itu cuma kakekku. Kakek? Apa yang kakekmu lakukan di sini? Ini rumahku. Jadi ini dulunya adalah rumah kakeknya saat dia masih kecil. Sejak ibu Percy meninggal, kesehatan kakek menurun. Tak ada seorang pun di keluarga yang memperdulikannya kecuali Percy karena mereka semua tenggelam dalam kesedihan dan kebencian. Percy juga berduka atas ibunya, tapi harus tetap tegar untuk kakeknya. Jadi dia membawa kakeknya kembali ke rumah yang tenang ini, berharap kakek akan merasa lebih baik. Di saat itu aku merasa tak enak atas apa yang menimpa Percy dan keluarganya. Kehilangan orang yang mereka cintai pasti sangat menyakitkan. Aku tiba-tiba memahami motifnya sekarang, dan dia sungguh membutuhkan pelukan ini. Clover, kurasa aku jatuh cinta padamu. Aku terpana mendengar kata-katanya, menatap matanya, aku tahu ini nyata, dan apa yang kurasakan terhadapnya juga, tulus. Kami bisa mengatasi hal ini ya kan? Aku akan cerita kenyataan dari sudut pandangku, dia akan paham. Percy, aku Tapi telepon dari ibuku mengubah segalanya. Sayang, kita kalah dalam kasus ini. Putra mereka telah mengambil semuanya dari kita, properti kita, warisan kita. Ayahmu sangat tertekan, dia hampir saja terkena serangan jantung. Mendengar kata-kata ibuku, air mata mengalir di pipiku. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin kami bersama? Setelahnya, aku sepenuhnya menghindari Percy. Aku juga putuskan untuk pindah dari tempat tanteku dan mencari tempat baru. Dan coba tebak siapa yang mencarikanku? Itu Hunter, cowok yang kutemui di karnaval. Kami akhirnya pergi kencan minum kopi. Dia tampak tenang dan tahu banyak tentang kota ini. Jadi kutanya apa dia tahu tempat di mana aku dan orang tuaku bisa tinggal. Karena mereka akan segera pindah ke sini. Lihat tempat ini, cukup nyaman kan? Hunter cukup baik untuk membantuku pindahan. Kemudian ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya dan melihat Percy. Dia sangat khawatir dan pergi mencariku. Tapi saat dia melihat Hunter, dia tercengang. Tak kusangka kau temukan tempat ini begitu cepat, Dick. Tunggu, kalian berdua bersaudara? Sayangnya ya. Dan kami seharusnya berduka atas mendiang ibu kami, tapi disinilah dia, memadu kasih denganmu. Jika kehilangan ibu bukan masalah besar baginya, kita lihat seperti apa dia akan merasa kehilanganmu. Jangan berani kau menyentuhnya. Atau apa, kau akan memukulku? Kalian keluarga Albert terburuk. Apa menghancurkan keluargaku masih belum cukup? Apa yang kau bicarakan? Aku Clover Howards. Orang tuaku adalah dokter yang berusaha menyelamatkan ibumu, tapi mendapat hukuman karenanya. Aku begitu bodoh mengira aku bisa meyakinkanmu untuk menghentikan tuntutan hukum. Keluargaku kini berantakan. Puas? Aku tak tahu. Keluar! Jangan pernah mendekatiku lagi. Percy harus beranjak pergi dengan wajah penuh penyesalan. Beberapa hari kemudian orang tuaku tiba. Kuceritakan ke mereka semua yang telah terjadi. Tapi mereka bilang anak yang mengajukan tuntutan sebenarnya adalah Hunter, bukan Percy. Ternyata kondisi keluarga mereka rumit. Hunter dulu hilang saat berusia 7 tahun dan baru-baru saja dia kembali. Tapi kemudian di luar dugaan ibunya meninggal.
Dia pasti sangat menderita hingga harus melampiaskannya pada kami. Percy di sisi lain sangat peduli dan pengertian. Dia sudah lakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan saudaranya. Dan aku hanya salahkan semua ini padanya. Aku harus perbaiki ini. Saat aku tiba di pondok, Percy sedang berusaha hentikan Hunter agar tak mengganggu keluargaku lagi. Kau tak berhak bicara soal ini. Kau tumbuh besar dengan cinta ibu, sementara aku tak mendapat apapun. Dan kau bahkan tak tunjukkan penghormatan yang layak untuknya. Kita bisa berduka atas dirinya dengan cara yang berbeda. Ibu tak ingin kita tenggelam dalam kebencian. Ibu tak akan ingin kita berteman dengan orang yang tak bisa menyelamatkannya. Dan kau jatuh cinta kepada putri mereka? Pengkhianat. Hunter hendak memukul Percy. Aku harus menghentikannya. Cepat. Clover, kau sebaiknya pergi sekarang. Tidak, aku datang ke sini untuk minta maaf padamu. Kita harus selesaikan masalah ini. Kalau begitu, ayo kita ngobrol. Aku hampir saja merasakan tinju Hunter saat Percy datang di antara kami dan menerima pukulan penuh. Kami berdua akhirnya terjatuh di lantai dan saat kami melihat ke atas, kakek mereka sudah ada di sana dan menyaksikan semuanya. Percy, Hunter, berhenti bertengkar. Nafasnya tiba-tiba terengah-engah, lututnya gemeteran. Aku segera menelpon orang tuaku untuk membantu, tapi Hunter menyambar pergelangan tanganku. Apa yang kau lakukan? Memanggil orang tuamu ke sini untuk mengelok kami? Tidak, aku hanya berusaha membantu. Dia lalu terhubung dengan dokter keluarga mereka, tapi dia tak bisa datang karena ada badai yang memblokir semua jalan. Kumohon, apa kau tak bisa lihat kakek sedang kesakitan? Kau diamlah, aku tak akan sudi dapatkan pertolongan dari dokter-dokter payah itu lagi. Hunter, aku menyesal atas apa yang terjadi. Sungguh. Tapi jangan biarkan kebencianmu membahayakan kakekmu. Aku bisa lihat konflik Hunter, tapi dengan tiap detik berlalu, kakek mereka menjadi pucat. Napasnya makin melemah. Dia harus putuskan sekarang. Kumohon, selamatkan beliau. Aku langsung menghubungi orang tuaku. Beberapa menit kemudian, mereka tiba dan langsung memberinya pertolongan pertama. Syukurlah kakek menunjukkan reaksi positif terhadap pengobatannya dan pulih secara perlahan. Hunter kemudian menangis. Aku tak percaya aku hampir membuat kakek dalam bahaya hanya karena kebencian yang membutakanku dan kalian tak berpikir dua kali untuk membantu. Saya sangat menyesal pada semuanya. Clover, Pak, dan Bu Howard, saya berjanji akan memperbaikinya. Keesokan harinya, Hunter mengatur konferensi pers mengakui bahwa aku sangat bersemangat karena besok adalah upacara wisudaku. Yeay! Dan hari ini aku sedang dalam perjalanan ke bandara untuk menjemput ibuku. Aku tidak sabar bertemu dengannya. Tapi, iya, ini rumit. Aku besar dipilih, tapi aku sudah belajar di Toronto selama 3 tahun terakhir. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan yang mengizinkanku menjadi perempuan karena tahukah kalian, kehidupan perempuan jauh lebih berwarna dibandingkan kehidupan laki-laki. Pakaian, riasan, apapun yang bisa kalian sebutkan. Untuk perempuan, semuanya jauh lebih menyenangkan. Aku mengerti aku mungkin membuat bingung kalian semua. Ya, sampai usia 18 tahun aku menjalani kehidupan sebagai anak cowok. Kai. Sebenarnya, Kai adalah nama asliku. Aku tumbuh dengan truk mainan, wallpaper dinosaurus, dan rumah bermain berbentuk roket. Kemudian, pada usia 2 tahun, ibu pindah ke sebuah villa di pedesaan. Hanya ada kami dan ART lama kami, Rita. Sementara ayah dan kakek nenekku tinggal di kota dan menjalankan perusahaan keluarga bersama. Saat itu yang aku tahu hanyalah keluargaku kaya dan sukses, tetapi aku tidak terlalu memikirkannya. Hei, aku masih kecil. Yang kupedulikan hanyalah memilih warna gelas yang kugunakan untuk minum jus. Ibu selalu bilang kami pindah karena migrennya, yang mana semakin memburuk di lingkungan yang sibuk. Omong kosong. Mereka hanya ingin menjauhkanku dari keluarga agar mereka tidak tahu aku sebenarnya perempuan. Gila, ya? Jadi aku pasti tahu kalau aku perempuan, kan? Masalahnya ketika kalian kecil, kalian cukup percaya semua yang ibumu katakan padamu. Jadi ketika dia bilang aku laki-laki, maka aku tidak punya alasan untuk berpikir sebaliknya. Tetap saja, aku tertarik pada hal-hal yang feminin, seperti burung murai, pada apapun yang berkilau. Misalnya saja, aku mencoba memasangkan jepit rambut gemerlap milik ibuku ke rambut pendekku. Ibu memergokiku, mencabutnya, dan memberitahu bahwa jepitan itu bukan untuk laki-laki. Di lain waktu ketika aku sedang bermain-main di rumah anak laki-laki lain, aku mengintip ke dalam kamar saudara perempuannya dan melihat semua Barbie dan boneka. Karena terpesona, aku mengambil satu dan mulai memainkannya. Tapi kemudian aku mendengar dia menertawakanku. Dan dia menggodaku bahwa aku laki-laki dan tidak boleh menyukai hal-hal yang menjijikkan seperti boneka. Aku tidak suka digoda. Jadi setelah itu, aku berusaha menyembunyikan kesukaanku pada hal-hal yang feminin. Aku berpura-pura menyukai action figure, alien, dan mobil. Tapi sejujurnya, aku tidak terlalu peduli sama sekali. Namun semakin tua usiaku, semakin sulit bagi ibu untuk terus berbohong. Bagian tersulitnya adalah toilet sekolah. Untuk menyembunyikan rahasianya, ibu memberitahuku bahwa kamar mandi di sekolah itu kotor. Jika kugunakan, kulitku akan bersisik dan berwarna hijau. Jadi setiap hari saat istirahat, Rita akan datang dan membawaku pulang untuk pergi ke toilet. Pada awalnya orang-orang di sekolah menganggap ini aneh.
Tapi kukira mereka hanya menganggapnya sebagai hal-hal aneh yang dilakukan orang kaya. Anak laki-laki lain membuatku kesal. Aku tidak ingin bermain sepak bola atau berlarian di taman bermain berpura-pura menjadi gladiator. Sebaliknya aku ingin bermain hula hoop dengan gadis-gadis dan menganyam kuda poni mainan mereka. Jadi aku melakukan hal itu. Suatu saat ketika aku sedang menunggu untuk dijemput dari sekolah, aku dan temanku sedang membuka-buka majalah girly miliknya. Lalu tiba-tiba ibu menyerbu ke arahku dan menyeretku keluar dari zona cewek. Kemudian dalam perjalanan pulang dengan suara serius dia berkata, "Kai, anak laki-laki harus bermain dengan anak laki-laki. Begitulah adanya." Ini menyebalkan, karena aku tidak ingin bermain dengan anak laki-laki. Tapi aku tidak ingin mengecewakan ibuku, jadi aku berhenti bermain dengan anak perempuan. Sejak saat itu aku kebanyakan hanya duduk sendirian dan membaca dongeng tentang Tuan Putri dan Putri Duyung yang aku sembunyikan di sampul buku anak laki-laki. Ibuku pasti menyadari perasaanku, jadi dia tidak ingin mengambil resiko aku berada di dekat gadis-gadis lain. Itulah sebabnya pada usia 11 tahun dia memaksaku untuk bersekolah di sekolah khusus laki-laki. Itu menyebalkan, karena aku belum pernah benar-benar akur dengan cowok-cowok lain, atau bisa dibilang aku benci mereka. Tapi kemudian, saat makan siang di hari pertamaku di sekolah baru, anak laki-laki bernama Kevin ini duduk di sebelahku dan memberikanku setengah dari permen batangannya. Kami menjadi teman baik setelah itu, dan bahkan membangun sarang bersama di hutan terdekat. Bergaul dengannya adalah hari-hariku yang paling membahagiakan, karena di saat-saat itu aku hanya merasa bebas. Lalu suatu hari saat pelajaran biologi, guru memberikan kami lembar-lembar berisi diagram tubuh anak laki-laki. Hah, tubuhku tidak terlihat seperti itu? Apakah ada yang salah denganku? Bingung, aku memutuskan untuk curhat ke Kevin tentang hal ini. Dia juga laki-laki, jadi dia bisa membantuku, ya kan? Aku mengangkat kertas itu dan berbisik padanya. Tubuhku berbeda dengan ini. Bahkan sebelum Kevin sempat menjawab, salah satu anak laki-laki lainnya berteriak, "Kai berbeda dari kita, ayo kita periksa." Lalu dengan ngeri, beberapa dari mereka mengangkatku dan mulai membawaku menuju kamar mandi. Aku berteriak sekeras-kerasnya. Untungnya guru itu berlari ke lorong mengejarku dan meminta anak-anak lelaki itu segera menurunkanku. Ibuku bergegas ke sekolah secepatnya untuk mengantarku pulang, karena dia menerima telepon dari guruku tentang kejadian itu. Dia mencoba menghiburku dengan es krim, tapi tidak berhasil. Aku sangat kesal dan bingung. "Bu, kenapa aku berbeda dari anak laki-laki lain?" Dia memberikan tatapan terluka, menghela napas, lalu dengan suara pelan berkata, "Sebelum aku mengatakan yang sebenarnya, aku ingin kamu mengerti bahwa aku mencintaimu, Kai, dan semua yang kulakukan untuk melindungimu." Dia memelukku erat-erat, lalu melanjutkan, "Aku sangat menginginkan seorang anak laki-laki, tapi setelah bertahun-tahun mencoba, rasanya hal itu tidak seharusnya terjadi. Lalu aku mengetahui bahwa ayahmu berselingkuh dengan wanita lain, dan dia hamil, anak laki-laki." Aku menatap ibuku dengan mata terbelalak, dengan sabar menunggu untuk mendengar apa yang terjadi selanjutnya, karena sejauh ini tidak ada yang masuk akal. Ini sulit untuk ditanggung. Tetapi saat aku mengira hatiku akan hancur, ternyata aku hamil mengandungmu. Kamu harus memahami, ayah dan kakek nenekmu punya pola pikir yang sangat kuno terhadap perusahaan, dan harus memiliki ahli waris laki-laki untuk mewarisinya. Jadi meskipun selingkuhannya akhirnya mempunyai bayi perempuan, dan ayahmu setuju untuk mendanai mereka berdua hanya jika mereka pindah ke Miami. Aku tahu kamu tidak akan pernah dihormati di mata ayahmu, tidak sebagai perempuan. Selingkuhan itu akan memastikan putri mereka kembali dan melupakanmu. Aku tidak bisa membiarkan hal itu, jadi aku berbohong kepada semua orang bahwa kamu laki-laki. Aku tahu kamu mungkin marah kepadaku dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada ayahmu dan kepada siapapun. Wow! Jadi, aku sebenarnya perempuan? Sekarang semuanya mulai berjalan sesuai rencana. Ini menjelaskan banyak hal. Tapi tentu saja aku sangat marah. Aku terpaksa hidup dalam kebohongan hanya untuk menyenangkan ibuku. Butuh beberapa hari sebelum aku mulai tenang dan lebih pengertian. Aku rasa keadaan pasti sangat sulit baginya juga. Selain itu, aku merasa lega karena aku sebenarnya seorang perempuan. Karena jauh di lubuk hatiku, aku selalu merasakan keinginan untuk memakai gaun cantik dan bermain dengan boneka. Aku mengatakan ibu dan berkata aku senang menjadi seorang gadis. Jadi dia membuat kompromi denganku. Aku akan terus hidup sebagai Kai hingga aku berusia 18 tahun. Lalu aku akan pergi belajar ke luar negeri sebagai gadis yang selalu aku impikan. Setelah itu, aku pindah sekolah untuk menjaga rahasia.
Sayang sekali aku tidak sempat berpamitan dengan Kevin, tapi aku lega bisa bersekolah di sekolah campuran lagi. Ibu bilang aku boleh bergaul dengan gadis-gadis lain selama aku merahasiakannya. Lalu, saat aku masuk SMA, segalanya menjadi lebih rumit. Pertama, suaraku jadi lembut secara alami. Jadi aku harus menggunakan suara kasar ini, yang pada akhirnya akan membuatku sakit tenggorokan. Jadi aku harus menjadi salah satu dari anak-anak yang tidak banyak bicara. Aku harus menghabiskan waktu lama setiap pagi untuk membalut dadaku dengan perban untuk meratakannya, dan kemudian aku bersembunyi di balik kaos longgar dan sweater. Aku juga harus melakukan jalan anak laki-laki ini. Lalu ada kamar mandi. Aku bersumpah semua orang mengira aku punya masalah kandung kemih, karena aku adalah anak yang selalu meminta pergi ke kamar mandi di SMA untuk menghindari anak laki-laki lain. Setidaknya, ada satu hal baik dari hal ini adalah aku tidak harus berurusan dengan olahraga yang berkeringat, karena ibu telah memberitahu kepala sekolah aku memiliki masalah kesehatan, jadi tidak dapat beraktivitas ini, terutama pelajaran berenang. Namun perjuangan tidak akan pernah berhenti. Aku sering mendatangi gadis-gadis dengan bibir mengilap, dan atasan rompi lucu dengan rasa iri. Oh, betapa aku rindu untuk bisa menjadi apa yang kuinginkan. Akhirnya masa SMA selesai dan sesuai dengan kata-katanya, ibu mengirimku ke perguruan tinggi di Kanada. Dia membereskan semua dokumen untukku. Di sana aku mengganti namaku menjadi Liana dan memulai kehidupan baruku yang menyenangkan sebagai seorang gadis. Aku menyukai rambut putri duyung yang panjang dan berkilau. Jadi aku mulai memakai wig. Aku menonton begitu banyak video YouTube tentang cara merias wajah, mengecat kuku, mengenakan pakaian cantik, dan mencoba berjalan dengan sepatu hak tinggi. Oke. Semua hal ini memerlukan latihan, tapi tetap saja terasa luar biasa. Aku akhirnya terbebas dari kehidupan palsuku yang lama dan bisa menjadi diriku sendiri. Tapi, aku tahu keluargaku tidak bisa menemukan kebenarannya. Karena hal itu bisa menimbulkan dampak buruk bagiku dan ibu. Jadi aku masih harus berpakaian dan bertingkah seperti Kai lagi setiap kali berhadapan dengan ayah dan kakek nenekku. Waktu berlalu sangat cepat saat bersenang-senang, bukan? Aku tidak percaya aku akan lulus besok. Dan aku sangat bersyukur ibu ada di sini untuk melihatnya. Ketika aku menjemputnya dari bandara, kami berdua berpelukan dan menangis, dan berpelukan lagi. Sambil terisak-isak, dia berseru, "Lihat dirimu, kamu terlihat sangat berbeda." Terima kasih, Bu. Aku tersenyum dan menyeka air matanya. Untungnya ayah gila kerja, jadi dia bahkan tidak meminta untuk datang. Karena itu akan menjadi situasi yang canggung. Saat aku mendorong koper ibu keluar dari bandara, dia berkata kepadaku, "Kita hanya perlu mengambil beberapa foto kamu lulus sebagai Kai untuk ditunjukkan kepada seluruh keluarga." Aku tidak ingin menjadi Kai di hari istimewaku, tapi aku tahu itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi aku memaksakan senyum dan berkata, "Tentu, Bu, tapi lakukan di tempat yang tidak ada orang lain. Aku tidak ingin teman-temanku mengira aku sudah gila." Upacara wisudanya luar biasa. Rasanya sangat menyenangkan bisa naik ke panggung mengumpulkan gelar sebagai diriku yang sebenarnya, rambut berkilau dan semuanya. Setelah itu aku mengajak ibuku ke restoran favoritku untuk melanjutkan perayaan. Saat aku memutar-mutar sepotong pasta di sekitar garpu, aku berkata padanya, rasanya menyenangkan menjalani hidup sebagai seorang gadis. Aku berpikir, aku ingin kembali ke Philadelphia dan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang tentang siapa aku. Wajah ibuku menunduk, dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Hey, aku Aiden. Umurku 17 dan semua orang melihatku seperti magnet cewek. Aku tak bisa apa-apa, aku ini sangat memikat para wanita. Ini sesuatu yang kubanggakan. Maksudku, ayolah, bisa memenangkan cewek manapun yang kusukai. Nah, itu merupakan prestasi ya kan? Aku tak menyalahkan cewek-cewek itu, menurutku aku ini memang memikat. Aku tampan, kaya, dan aku bisa mempesona burung keluar sarangnya. Jika aku bisa mengencani diriku sendiri, akan kulakukan. Ya, aku suka merayu cewek cantik, tapi aku jomblo untuk sementara ini karena pilihan. Itu sederhana, cewek itu terlalu rumit. Mereka awalnya manis dan lugu, tapi kemudian beberapa bulan jalan mereka jadi psikopat posesif, memeriksa ponselku, menuduhku selingkuh dari mereka. Dan ngambek kalau aku jalan dengan teman-teman bukannya nonton film komedi romantis bodoh dengan mereka. Aku percaya kalau hubungan berubah menjadi sepaya ini, maka tak perlu dipertahankan. Tapi, mantan pacarku yang terakhir, Simona, hampir tak mungkin diputuskan. Saat ku katakan padanya, aku tak lagi ingin bersamanya, dia menggila. 355 panggilan tak terjawab dan 1026 pesan tak berbalas, dan akhirnya dia paham petunjuk itu. Apalagi, dia mulai mengedarkan rumor di sekitar sekolah kalau aku membuatnya hamil dan mencampakkan dia dan anakku yang belum lahir. Sepanjang sore ku habiskan menjelaskan ke kepala sekolah kalau kebohongan Mona bukan sesuatu yang aku sukai. Mona harus berhenti.
Jadi ku telepon sahabatku yang terpercaya, si Gary, untuk menelepon. Oh, aku belum cerita pada kalian tentang Gary. Dia bukan sekedar teman. Dia adalah sobatku. Kapanpun aku butuh dia, dia akan muncul tanpa banyak tanya dan lakukan apa saja yang kuminta. Gary itu cowok pemalu dan agak kikuk, jadi mungkin itulah kenapa dia suka berteman dengan cowok cerdik sepertiku. Di kesempatan ini, ku berikan padanya pakaian polisi dan menyuruhnya pergi ke rumah Mona. Aku sembunyi di balik pagar dan melihat saat Mona membuka pintu untuknya. Mona tak mengenalnya. Malah dia benar-benar ketakutan saat Gary bilang padanya kalau dia terus memfitnahku. Dia harus ikut bersamanya ke kantor polisi. Dia menangis terseduh dan berjanji dia tidak akan pernah bohong lagi. Kemudian suatu hari, Gary datang padaku dan mengatakan dia butuh bantuanku. Tentu kawan, apa saja yang kau butuhkan? Dia bilang dia naksir seorang cewek, tapi dia tak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan informasinya. Oh, cowok ini mulai jatuh hati ya. Gampang, serahkan saja padaku. Hari berikutnya kami pergi ke mall dan dia menunjukkan cewek ini. Ternyata dia cewek imut yang bekerja di toko pakaian. Liburan musim semi baru saja dimulai. Jadi aku punya rencana sempurna untuk membantu sohibku ini mendapatkan ceweknya. Ku bilang padanya untuk melamar pekerjaan paruh waktu di sana. Tapi dia langsung menolak, mengatakan kalau dia terlalu gugup untuk itu. Jadi hari berikutnya aku pergi ke toko dan menunjukkan bosnya civiku dan meminta pekerjaan. Tapi dia bilang di sana tak ada lowongan. Tiba-tiba ada cowok yang kerja di sana mendatangi kami dan mengajukan resign. Bingo, aku dapat pekerjaan itu. Iya, aku harus membayar cowok ini 2 bulan gaji sebagai ganti rugi karena mengundurkan diri. Tapi, ya, semua untuk sohibku dan aku tak punya apa-apa selain uang. Bagaimanapun, langkah pertama beres. Jadi, aku mulai kerja dan semua cewek yang kerja di sana langsung mengerubutiku seperti yang kubilang sebelumnya. Aku ini magnet cewek. Ya, semuanya kecuali cewek yang disukai Gary itu. Dia tampak tak peduli. Tapi aku berhasil mencari tahu namanya, yaitu Helen. Di hari berikutnya, kuhabiskan banyak waktu hanya untuk mencoba bicara pada Helen untuk lebih mengenalnya. Tapi dia terus mengacuhkanku. Aku tahu aku perlu meningkatkan permainanku. Jadi saat aku tahu dia sedang lembur, kumanfaatkan kesempatan. Saat aku mengemas barang-barang di gudang, dengan sengaja kujatuhkan kotak di kepala bosku saat dia sedang lewat. Jangan khawatir, itu tak berat. Dia tak terlalu senang soal itu dan menyuruhku lembur berhasil. Bagus. Hanya ada aku dan Helen sendirian di toko. Dia tampak kelelahan, jadi kuberikan padanya air dan berkata, "Apa kamu capek? Pulanglah saja. Aku bisa mengambil alih untukmu." Dia melihat gelas air itu dan menyeringai. "Aku baik-baik saja. Apa kamu tak capek mengejarku dan tak membuahkan hasil? Aku tahu cowok macam apa kamu ini." Lalu dia berdiri, lanjut bekerja, dan benar-benar mengacuhkanku sekali lagi. Aku gagal. Waktunya untuk rencana B. Aku meyakinkan Gary untuk berpura-pura terkenal dan datang ke toko. Ku bilang padanya, aku akan membayar beberapa cewek untuk minta tanda tangannya dan berfoto saat dia masuk. Rencananya, dia akan meminta saran pada Helen. Dia akan sangat tertarik dan jatuh cinta padanya. Rencana yang sempurna, ha? Iya. Itu tak berjalan terlalu baik. Dia muncul terlihat seperti badut sirkus. Ku bilang padanya untuk berpakaian cerah. Tapi aku bukan, maksudku, dia harus berdandan seakan dia baru saja mencuri pelangi. Tak ada satupun gadis yang dia bayar untuk memusiknya muncul. Jadi dia hanya berdiri di sana dengan canggung dan Helen tak terlihat begitu terkesan. Cowok konyol ini. Apa aku harus melakukan semuanya untuknya? Jadi aku membuat rencana C. Kuputuskan untuk menculiknya. Cuma bercanda. Sebenarnya ku ajak dia ke pantai. Kami hanya ada si pagi hari itu, jadi saat kami selesai, ku tunggu dia di luar. Segera saat melihatnya, ku tarik dia ke mobil yang menunggu di sana dan menyuruh supirku untuk pergi. Dia tak terlalu senang dan mengancam akan telepon polisi. Ku bilang padanya untuk bersantai dan menikmati hari karena dia sudah bekerja keras. Pada akhirnya dia berhenti teriak dan bilang padaku sebaiknya ada es krim. Kami bermain air, mencari kerang, kalian tahulah, kegiatan pantai pada umumnya. Suasana hatinya membaik dan bisa kurasakan dia lebih nyaman berada dengan. Lalu kami duduk di pasir dan melihat matahari terbenam. Kulihat Helen melihat jam tangannya, kemudian memandangku. Ini sudah mulai malam, waktunya pulang. Tentu, tapi hey, bagaimana kalau lain kali kita beli jam tangan baru untukmu? Punyamu itu kuno sekali. Dia menggelengkan kepala. Tidak, tak apa. Ayah memberikannya padaku. Dia dulu laki-laki yang hebat, tapi saat umur 9 tahun, dia mulai minum-minum. Suatu kali ayah pulang ke rumah dan memukul ibu. Ayah pergi setelah itu dan tak pernah kudengar kabarnya lagi sejak saat itu. Setelah hening sesaat, aku berkata, "Apa kamu merindukannya?" Dia tampak sedih saat berkata, "Memang. Tapi aku tak tahu apa aku bisa memaafkannya. Setiap kali aku memikirkannya, aku melihat jam tangan ini. Ayahku mengukir sendiri namaku di jam ini. Aku menenangkannya. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Aku paham bagaimana rasanya kehilangan orang yang disayang. Ibu meninggal saat aku kecil, aku tinggal dengan ayah, tapi ayah hanya memberiku uang, bukan waktunya. Dia tak merawatku seperti yang ibumu lakukan untukmu." Aku melihatnya dan dia balik memberiku tatapan simpati. Tiba-tiba aku merasa hatiku berdebar. Helen adalah cewek yang manis. Tapi tidak, ku ingatkan diriku sendiri, aku melakukan ini untuk Gary. Jadi kami berdiri dan pulang ke rumah. Ku suruh supirku mengantarnya ke rumahnya dan dengan begitu aku tahu di mana dia tinggal. Untuk ke rumahnya, kita harus melalui gang yang panjang dan gelap. Jadi muncul ideku yang hebat. Aku akan membayar orang untuk berpura-pura menjadi preman. Kemudian Gary bisa muncul dan menyelamatkannya, sang pahlawan dan gadis dalam kesusahan. Cara klasik, tapi hebat. Hari di mana preman palsu akan menyerang pun tiba dan aku sembunyi di balik bak sampah. Kulihat Helen datang dan kemudian 2 preman itu muncul. Tunggu dulu, siapa para pria ini? Mereka bukan orang yang kusewa. Tiba-tiba, Gary bergegas hendak menyelamatkan Helen. Oh tidak, dia tak tahu kalau mereka ini preman sungguhan. Kulihat dia dijatuhkan ke tanah.
Aku ini terlalu tampan untuk berkelahi, tapi untuk kesempatan kali ini, aku akan membuat pengecualian. Jadi aku melompat keluar dan menendang para bajingan itu. Itulah saat preman bayaranku muncul dan membantu. Wah, benar-benar saat yang tepat. Aku dan Gary mengantar Helen pulang sebelum masak ke dalam. Dia memandangku dengan mata bersyukur dan mengatakan, "Terima kasih banyak." Aku meletakkan tangan di bahu Gary dan senyum terpaksa. "Oh, tak perlu. Aku kebetulan lewat. Kemudian kulihat cowok pemberani ini membantumu." Kemudian dia tersenyum padaku dan masuk ke dalam rumahnya. Tanpa melihat Gary sama sekali. Gary memberi isyarat. "Makasih, Sob." Ku jawab, "Maafkan aku, kawan. Aku gagal lagi." Kemudian di luar dugaan, Gary berkata, "Tak apa. Kupikir toh aku harus menyerah. Aku tak punya keberanian untuk bertemu dengannya lagi. Tapi bisa kulihat cara dia memandangmu. Aku tahu, aku sudah kalah. Tapi kau naksir padanya. Jangan menyerah. Tak usah khawatir, melepaskan bukan berarti menyerah. Tapi lebih ke menerima bahwa ada hal-hal yang tak mungkin terjadi. Dan kamu, berilah kesempatan padanya dan cobalah serius kali ini. Dia cewek yang baik." Malam itu, aku memikirkan apa yang dikatakan Gary. Ternyata dia benar, aku memang punya perasaan kepada Helen, dan aku perlu memberitahunya. Keesokan harinya, aku mendatanginya selesai kerja, lalu dengan terbata-bata, mulai mengucapkan hal yang tak jelas. Tapi kemudian kulihat ada seseorang yang berjalan mendatangi kami. Mona, dia melihatku dan berkata, wah, lihat siapa yang punya cewek baru." Kemudian dia menengok ke Helen. "Hei, hati-hati dengan yang satu ini. Dia suka menipu para cewek, lalu mencampakkan mereka. Jangan terlalu mencintainya, atau dia akan menelepon polisi untuk datang ke rumahmu dan putus denganmu, seperti yang dia lakukan padaku." Kalen menatapku dengan terkejut. "Apa itu benar?" Kemudian aku terus terdiam, dia pun menangis. "Aku tahu itu, aku tahu kamu ini brengsek, tapi aku masih jatuh hati padamu." Aku berusaha memeluknya untuk menenangkannya, tapi dia terus mendorongku menjauh. Kemudian tiba-tiba jam tangannya terjatuh, dan ku dengar suara gemeretak. Tak sengaja aku menginjaknya. Ku ambil jam tangan itu, dan sudah tak berdetak lagi. Dia menjerit padaku, "Bisa-bisanya kamu tahu betapa berharga jam ini bagiku?" Aku tak tahu harus lakukan apa, jadi aku lari kabur. Aku tahu, aku ini brengsek, tapi aku akan memperbaiki ini, mulai dengan jam tangan tersebut. Aku keliling toko lowak mencari pembuat jam, dan pencarianku menuntunku ke sebuah rumah milik seorang pria yang pemarah. Dia awalnya menolak membantuku, tapi kemudian saat ku keluarkan jam itu, dia menatapnya dan berkata, dia akan membantuku dengan satu syarat. Keesokan harinya aku berikan jam itu ke Helen dan memintanya agar memaafkan aku. Dengan marah dia mengambilnya dari, tapi melihatnya dia tampak bingung melihat jam itu sudah diperbaiki. "Bagaimana?" dia bertanya padaku. "Aku pergi menemui seseorang dan orang itu juga ingin meminta maaf padamu." Aku memberi isyarat agar dia berbalik. Si pembuat jam keluar dan wajah Helen kaget. Itu adalah ayahnya. Dia membentaknya, "Kenapa ayah kesini?" Aku tahu aku harus meredakan situasi, jadi kukatakan, "Saat aku pergi memperbaiki jam ini, dia menyadarinya dan memohon padaku untuk membantunya bicara padamu. Dia masih sangat mencintaimu." Ayah Helen